Di tengah arena, angin berembus di tengah keheningan. Mata semua orang tertuju ke arah Yun Xiao dan Zhou Yushan. Bagaimana tidak? Mereka seolah tidak mempercayai apa yang mereka lihat. Yun Xiao yang memiliki ranah kultivasi di bawah Zhou Yushan dengan mudah menumbangkannya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mungkin mereka tidak akan percaya. Tapi ini adalah kenyataan yang ada di hadapan mereka. Yun Xiao di tengah-tengah lapangan membuat segel telapak tangan. Sedangkan Zhou Yushan masih tergeletak menahan nyeri yang menjalari tubuhnya dan telurnya menuju perutnya. Mata Shinryu tiba-tiba berkontraksi, dan urat di tinjunya menonjol. Matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa di bawah singgasananya pendatang baru nomor 1 di wilayah selatan. Lawan terbesarnya sebenarnya adalah Yun Xiao. Mata tenang Leng Hongling mulai beriak, dan warna hijau samar muncul. Wajah dari Zhou Yang Biao mulai memerah. Dia berbalik menanyakan pada Zhou Changfa apa yang harus mereka lakukan sekarang. Sedangkan di sebelahnya mata Zhou Changfa juga sedikit kusam. Seolah dia tidak memiliki ide lagi. Dia hanya terdiam. Begitu juga dengan Simpi yang hanya menatap ke arah arena. Zhou Yushan sudah tidak bisa lagi bersikap sombong dan hanya diam dengan wajah menggelap. Tiba-tiba Leng Hongling membuka suara meminta mereka untuk tetap tenang dan tidak perlu khawatir. Jika Yun Xiao hanya memiliki kemampuan fisik, Zhou Yushan tidak akan kalah. Temperamennya tampaknya telah banyak berubah. Dari gadis yang lincah dan cantik menjadi gadis yang dingin. Bahkan Zhou Changfa bisa merasakan hawa dingin. Dia mengurutkan kening menanyakan, mengapa Hongling mengatakan itu. Xinpi juga merasa aneh, bahwa teknik tubuh Yun Xiao menatap surga. Bahkan kekuatan Martial King tidak dapat menggoyahkannya. Dan dia sangat cepat. Yun Xiao tampaknya berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Setelah mengatakan itu, Xinpi bergumam dalam hati. Tidak hanya fisiknya saja yang terluka, tapi Zhou Yushan juga sepertinya dibuat hingga tidak memiliki lagi niat untuk bertarung. Itu akan meruntuhkan moral Zhou Yushan untuk menjadi seorang bela diri. Dengan begitu, bukankah pemenangnya sudah ditentukan? Xinpi terus melirik ke tengah arena dengan khawatir. Wajah Zhou Changfa dipenuhi dengan ketidaksenangan atas kata-katanya. Tapi itu adalah kebenaran. Dia tidak bisa membantahnya. Dia hanya bisa menatap cincin itu dengan wajah pucat. Leng Hongling menatap Yun Xiao di arena dengan dingin dan tidak berbicara lagi. Xinpi tidak mendapat respon apapun, jadi dia hanya bisa tersenyum pahit. Dengan statusnya, sangat sedikit orang yang berani mengabaikannya. Tapi Leng Hongling adalah salah satunya. Di arena, tubuh Zhou Yushan bergetar hebat saat dia berbaring di tanah. Bukan karena dia terluka terlalu parah. Sebaliknya, dia tampak tidak memiliki luka apapun. Dia sangat malu, hingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia berharap bisa langsung membelah bumi dan melarikan diri melalui celah-celah. Pertama, dia ditakut-takuti oleh binatang iblis yang berada di ranah Martial Grandmaster dan berteriak meminta tolong. Kemudian dia menyerang dengan sekuat tenaga, dan pihak lain tidak menghindar. Lalu, telur juniornya diserang, dan sekarang dia dikirim terbang dengan tamparan dan tergeletak di tanah seperti pigi yang binasa. Tidak peduli yang mana itu bukanlah sesuatu yang bisa dia terima dengan harga diri yang mulia. Ejekan dan ejekan yang datang dari segala penjuru sepertinya telah menariknya ke neraka rasa malu dan amarah. Dan dia berharap, dia membenturkan kepalanya ke tanah dan binasa. Zhou Yushan benar-benar putus asa. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk mengatasi semuanya. Yang tersisa di hatinya saat ini adalah binasa agar tidak menanggung malu. Saat masuk dalam keputusasaan, wajahnya meregang dan matanya terbelalak. Yun Xiao merasakan sesuatu. Ia mengangkat alisnya dan menatap dingin ke arah Zhou Yushan, yang terbaring di kejauhan. Dia memperhatikan bahwa aura yang terakhir tampaknya telah sedikit berubah. Setidaknya, tubuhnya perlahan menjadi tenang dan tidak lagi gemetar. Para ahli di antara hadirin juga merasakan keberadaan aura Zhou Yushan, dan mereka semua terkejut. Karena saat ini tubuh Zhou Yushan melayang seolah seringan kapas terangkat ke udara. Tubuh Zhou Yushan seperti terestorasi. Wajahnya putih memucat, rambutnya menghitam, suara retakan terdengar dari tubuh Zhou Yushan, seolah menyusun kembali tulang-tulang yang lepas. Tidak terlihat ekspresi apapun di wajah Zhou Yushan. Hanya matanya saja yang terlihat secerah lautan yang biru. Mata Jiang Wuji dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Ia bangkit dan mengatakan, tingkat kelima dari buku pemecah emosi. Itu adalah Forgotten tertinggi. Zhou Changfa tiba-tiba menjadi waspada, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Syarat untuk menikahi Leng Hongling adalah, Zhou Yushan harus berkultivasi ke tingkat kelima dari buku surgawi yang tenang. Karena ini adalah ambang batas. Beberapa orang tidak dapat memasukinya seumur hidup mereka. Begitu dia melakukannya, dengan fisik Zhou Yushan dia pasti akan mencapai kesuksesan besar di masa depan. Ia menanyakan, apakah Zhou Yushan telah mencapai tahap itu? Mata Leng Hongling bersinar dengan tampilan yang rumit. Ia penasaran, apakah itu adalah buku surgawi tingkat kelima yang tenang? Di tengah arena, Zhou Yushan seolah benar-benar tidak memiliki emosi lagi. Ia melayang dan tubuhnya begitu lentur. Ia memutar kepalanya hampir 360 derajat memandang Yun Xiao, yang kemudian mengatakan ucapan terima kasihnya. Jika bukan karena Yun Xiao, ia tidak akan pernah memasuki keadaan Forgotten tertinggi dari buku surgawi yang tenang. Suara Zhou Yushan sedikit tulang, seolah-olah dia baru saja keluar dari gudang es berusia 1000 tahun. Dia perlahan bangkit dari tanah dan perlahan mengangkat kepalanya, matanya kosong tanpa sedikit pun emosi. Yun Xiao menatap ke arah Zhou Yushan dengan tenang. Ia tidak takut sama sekali. Ia mengatakan, ternyata begitu. Ternyata Zhou Yushan telah mengembangkan teknik kultivasi yang dapat melenyapkan 7 emosi dan 6 keinginan seseorang. Meskipun itu sedikit tidak manusiawi, itu memang teknik yang mengesankan. Yun Xiao tersenyum tipis dan mengatakan, tapi bagaimana mungkin orang yang menciptakan teknik kultivasi ini tahu? Orang suci melupakan emosi, dan mereka tidak dapat mencapai emosi dasarnya. Cinta ada di generasi mereka. Mata Leng Hongling memucat, dan wajahnya yang tenang mulai berubah. Seluruh tubuhnya seperti telah ditembus. Kata-kata Yun Xiao seperti lonceng kota yang berdering di telinganya, dan pikirannya tampak berkilat dengan cahaya ilahi. Tetapi dia tidak dapat menangkapnya. Itu membuatnya sangat cemas dan berpikir keras. Tidak hanya Leng Hongling, tapi Guru Luo yang sedang bermeditasi di tablet alam ilahi, mulai membuka matanya. Orang suci melupakan emosi, dan paling tidak mereka tidak memahami emosi. Cinta ada di generasi mereka.
Ruxue bertanya dengan heran dan penasaran. Apa yang Guru Luo katakan dan maksudkan? Guru Luo tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dalam lingkaran besar formasi kehidupan, bulu mata indah Mengbu bergetar, dan dua air mata mengalir di wajahnya, seolah dia tahu dan mengerti apa yang dikatakan oleh Yun Xiao, walaupun ia dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Di arena, tubuh Zoyusan bergetar, seolah-olah dia kehilangan kendali atas pikirannya saat ini. Riak melintas di matanya, tetapi mereka dengan cepat kembali ke keadaan tanpa emosi. Ia mengatakan kepada Yun Xiao untuk tidak bicara omong kosong dan mengacaukan pikirannya. Forgotten adalah yang paling kuat dan paling kejam. Ini adalah teknik kultivasi tiada tara yang diciptakan oleh seorang martial supreme. Bagaimana semut seperti Yun Xiao bisa memahami maknanya yang dalam? Ia meneruskan, teknik tubuh Yun Xiao terlalu aneh, dan Forgotten miliknya mungkin tidak bisa menghabisi Yun Xiao. Zoyusan mengangkat tangannya ke langit. Tiba-tiba ribuan berkas cahaya berkumpul di segala arah, dan secara bertahap membentuk senjata mistik. Senjata mistik berbentuk pedang di telapak tangannya. Di bawah sinar bulan, sedingin salju dan es malam. Dan dengan itu pula penampilan Zoyusan berubah seolah menggunakan armor. Pedang panjang yang mendominasi tergenggam erat di tangannya, serta tatapan dingin tanpa emosi masih terus tergambar di wajahnya. Itu sungguh luar biasa. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya Mimin akan membenci musuh dari Yun Xiao. Zoyusan kali ini memang luar biasa. Xinpi memandang aneh dan merasakan perasaan familiar dari pedang tersebut. Sedangkan Zhou Changfa dengan antusias menanyakan kepada Jiang Wuji, mungkinkah senjata itu adalah? Pertanyaan itu belum selesai namun Jiang Wuji membenarkannya. Semua orang telah mengetahui pedang itu. Itu adalah senjata pribadi Suzy Rain Master Sekte saat itu. Senjata misterius urutan ke-6. Frosthook secara embun beku dan salju. Para ahli di antara hadirin semuanya terkejut saat mereka melihat ke bawah. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Zhou Changfa sangat gembira dan bersemangat. Embun beku dan salju sangat terkenal di Das Flame Empire. Itu adalah senjata Master Sekte dari Gunung Pemecah Emosi, Leng Xingpu. Di mana pedang berada, di situ dia berada. Senjata tingkat yang mendalam ini telah disingkirkan selama lebih dari 20 tahun, dan tidak pernah terlihat lagi. Beberapa mengatakan bahwa itu karena Leng Xingbo telah memasuki 8 alam sunyi dan tidak ada cukup embun beku dan salju. Beberapa mengatakan bahwa itu karena Das Flame Empire, atau bahkan seluruh wilayah selatan. Tidak ada orang lain yang layak menggunakan pedang Frosthook itu. Ada banyak spekulasi, tapi satu hal yang pasti, senjata tingkat yang mendalam ini telah disegel dengan pengasingan Leng Xingbo. Dia tidak menyangka bahwa ketika itu muncul kembali, itu akan berada di tangan Zhou Yushan. Semua orang mencuri pandang pada Leng Hongling. Mereka tidak mengerti mengapa Leng Xingbo tidak memberikan senjata seperti itu kepada putrinya. Sepertinya Leng Xingbo berencana mengambil Zhou Yushan sebagai menantunya. Zhou Changfa berteriak kegirangan. Ia tidak menyangka Master Sekte Leng Xingbo sangat mengharapkan Zhou Yushan. Itu benar-benar berkah bagi keluarga Zhou miliknya. Jiang Wuji berkata dengan sombong. Tubuh yang berubah-ubah itu langka. Master Sekte telah mengangkat Yushan sebagai penggantinya. Frosthook itu sangat tajam dan merupakan senjata tingkat mendalam tingkat ke-6 kelas atas. Bahkan jika itu adalah senjata tingkat mendalam yang sama, itu bisa dipotong menjadi dua dengan satu pedang. Ia ingin melihat apakah keterampilan fisik Yun Xiao dapat memblokir Frosthook. Xinpi tertawa menimpali. Apakah Jiang Wuji bercanda? Tubuh Fana akan berubah menjadi genangan cairan merah di bawah senjata itu. Kali ini hasilnya sudah diputuskan. Xinpi bergumam, selama Zhou Yushan dapat menikahi Leng Hongling, keluarga Zhou mungkin akan menjadi pemimpin dari 4 keluarga bangsawan selama beberapa ratus tahun ke depan. Di arena, Zhou Yushan melayang dan segera memusatkan tubuhnya untuk menyerang. Ia menggumamkan tekniknya. Tebasan tenang Frosthook. Seluruh aura Zhou Yushan berubah drastis setelah dia memegang pedang Frosthook. Pedang itu benar-benar seperti bulan yang dingin, membuat hati orang membeku sampai ke tulang. Cahaya pedang di tangannya langsung berubah menjadi cahaya bulan, menembus langit yang luas dan jatuh ke bawah. Untuk sesaat, orang-orang di sekitar semuanya terkejut, seolah-olah ruang berada di bawah sinar bulan, dan dapat hancur berkeping-keping kapan saja. Mata Xinpi mekar dengan cahaya, dan dia menggumamkan nama teknik yang digunakan Zhou Yushan. Sedangkan di sisi lain, Yun Xiao segera menggunakan pedangnya Tiger Tooth Sword Song. Yun Xiao berengus dingin, dan baru pada saat itulah semua orang pulih dari keterkejutan mereka. Pedang Tiger Tooth meraung saat cahaya merah melesat ke langit, membentuk teratai berwarna merah di udara. Mereka mekar satu persatu, mencoba meredam cahaya bulan. Kedua kekuatan bentrok di udara untuk sesaat. Suara benturan terdengar. Warna yang memenuhi langit benar-benar menghilang, dan bunga teratai meledak di udara satu demi satu. Pedang Tiger Tooth kehilangan semua pancarannya di bawah tekanan Frosthook bulan dingin. Dan retakan pada tubuh pedang dipenuhi dengan pola seperti kura-kura. Akhirnya itu hancur dengan ledakan. Keheningan menyapa mereka sesaat di udara. Zhou Yushan mengatakan dengan suara yang dingin. Teknik pemecah emosi tertinggi memungkinkannya untuk memiliki kekuatan Martial King bintang puncak. Selain senjata tingkat mendalam puncak tingkat ke-6 ini, Frosthook, ia bahkan akan berani bertarung melawan ahli Martial Grandmaster. Yun Xiao hanya seekor semut. Apa yang dapat Yun Xiao lakukan untuk menghentikannya? Aura Zhou Yushan semakin kuat, dan sinar bulan dingin yang tak terhitung jumlahnya jatuh tanpa perlawanan. Mencoba untuk menghabisi Yun Xiao menjadi berkeping-keping. Mata Yun Xiao menyipit. Tidak hanya dia tidak panik, tetapi matanya juga bersinar terang. Dengan ekspresi persetujuan di wajahnya, ia bergumam pada dirinya sendiri. Sang suami memegang tangan Frosthook. Semangatnya lebih tinggi dari bangunan 100 kaki. Siapa yang menulis sejarah dalam 10.000 tahun terakhir? Pedang yang bagus. Itu benar-benar pedang yang bagus. Frosthook, ia penasaran siapa yang menyempurnakannya. Tanpa tergesa-gesa, Yun Xiao menjentikan pedang yang patah itu, seolah tertarik oleh kekuatan. Potongan pedang Tiger Tooth yang patah itu membeku di udara. Ding Er yang ada di tribun penonton terlihat begitu terkesan dengan Yun Xiao. Di saat hidup dan binasa seperti ini, Yun Xiao masih memiliki waktu luang untuk membacakan puisi dan menghela nafas. Itu memang luar biasa. Pedang Yun Xiao berubah bagaikan sebuah cambuk yang dikendalikan oleh Jinya, yang kemudian ia mengayunkannya ke sana kemari yang kemudian diarahkan kepada Zhou Yushan. Cambuk-cambuk itu masih terus mengeluarkan kelopak teratai dan menyerang, namun itu dapat dipecahkan oleh tebasan pedang Frosthook milik Zhou Yushan.
Fragmen pedang dihancurkan oleh pedang Frosthook, tetapi Starlight masih berhasil menembus pedang Ji dan menembak ke arah Zoyushan. Mereka harus berhati-hati, kecuali Zoyushan rela membiarkan kedua belah pihak menderita. Ekspresi Zoyushan berubah, dan dia buru-buru menarik pedangnya. Dengan kilatan cahaya, pedang itu muncul di sekelilingnya, dan dengan serangkaian suara dentingan logam, pecahan pedang itu terlempar. Mata orang-orang di sekitar mereka hampir keluar. Mereka belum pernah melihat teknik bela diri yang begitu indah. Dalam duel antara dua orang, jika ada perbedaan lebih dari 3 bintang, bahkan jika memiliki teknik dan peralatan seni bela diri terbaik, itu pada dasarnya akan diselesaikan dalam hitungan menit. Semua orang menatap dengan ngeri dan bergumam. Apakah Yun Shao benar-benar berusia 15 tahun? Bagaimana bisa mengimbangi Zoyushan dengan begitu lihai? Kejutan di mata Audija tidak bisa lebih besar lagi. Keberanian semacam ini dalam menghadapi bahaya jelas bukan suatu tindakan. Itu karena dia memiliki rencana yang matang dan acuh tak acuh terhadap perubahan hidup. Kemudian dalam menghadapi bahaya tadi, jelas bukan kebetulan. Sudah jelas Yun Shao hati-hati, namun dia masih tetap santai. Yun Shao dan Zoyushan masih bertukar serangan di arena dengan luar biasa. Butir-butir keringat dingin muncul di dahi Zhu Jin. Dia mengatakan dengan tidak percaya. Dikatakan bahwa kekuatan seseorang dapat mengalahkan 10, tetapi kontrol seperti dewa dalam teknik ini benar-benar menutupi celah dari dunia yang luas. Itu hanya menumbangkan pemahamannya. Tidak hanya Zhu Jin, tapi orang-orang lainnya juga dibutakan oleh kontrol teknik bela diri yang indah, dan mata mereka semakin melebar. Leng Hongling penasaran, mengapa gerakan Yun Shao begitu indah? Bukankah itu menakjubkan? Dia benar-benar seorang jenius bela diri. Mata Leng Hongling juga dipenuhi dengan keterkejutan. Semua orang sedikit menganggukkan kepala. Bahkan anggota Klan Zhou diam-diam setuju dengan kata-katanya. Jiang Wuji menelan ludah seraya mengatakan, sekarang senjata mistiknya telah hancur. Bagaimana Yun Shao bisa bertarung melawan Yushan? Hanya kebinasaan yang menunggunya. Penonton merasa sangat disayangkan pemuda berbakat seperti itu akan jatuh di arena ini. Jika dia bisa diasuh dan bertahan, dia pasti akan menjadi generasi yang kuat di masa depan. Bahkan Mo Ziqian, Zheng Xiaolan, dan talenta luar biasa lainnya dari generasi muda merasakan simpati satu sama lain. Di bawah ring, Ding Linger mengepalkan tinjunya. Alasannya adalah, pedang yang Yun Shao gunakan saat ini telah benar-benar terpotong oleh pedang dari Zoyushan. Gagang pedang Tiger Tooth terbelah dua, yang sudah pasti tidak akan dapat digunakan lagi. Yun Shao kehilangan pedang Tiger Tooth mencoba untuk merelakannya. Ia berterima kasih kepada pedangnya yang telah menemaninya selama ini. Ekspresinya menunjukkan kesedihan untuk sejenak melihat pedangnya menjadi butiran-butiran halus. Di saat berikutnya, ia menoleh untuk melihat ke arah Zoyushan yang masih dalam keadaan tanpa emosi. Zoyushan merasa malu sekaligus marah, dan Frosthook turun lagi. Ia mendekati Yun Shao mengatakan, Yun Shao beruntung telah menghindari pedangnya. Berikutnya, mereka akan melihat bagaimana Yun Shao akan bertahan. Mata Yun Shao sedikit menyipit. Pedang Ji yang tak tergoyahkan dari pedang Frosthook memang bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh tubuhnya. Begitu pedang Tiger Tooth miliknya hancur, dia tidak memiliki senjata lain selain tablet alam ilahi. Dia tidak bisa mengeluarkan tablet alam ilahi dan menghabisi pihak lain, bukan? Itu akan terlalu mengejutkan dan akan menyebabkan masalah tanpa akhir. Tangan Yun Shao bergerak memutar, dengan cepat membentuk segel. Dan sinar cahaya keemasan terbang keluar dari telapak tangannya. Mereka memada di depannya dan tak menghilang. Berubah menjadi telapak tangan yang begitu besar. Itu seolah tapak Buddha yang bersinar emas, dan memiliki aura intimidasi yang luar biasa besar. Tidak ada seorang pun yang tidak tahu dari teknik itu. Tiga wajah Zhu Jin panik dan berteriak. Bukankah itu adalah teknik segel kehidupan yang terapung? Bukankah segel itu adalah milik Yang Di? Bagaimana bisa? Berpindah di asosiasi alkemis Kekaisaran Das Flame. Layar air diproyeksikan di dinding, dengan jelas menunjukkan adegan kompetisi di arena. Dua lelaki tua dengan santai menikmati pemandangan dengan menyilangkan kaki. Sesekali mencicipi buah-buahan lezat di mulut mereka. Pria itu adalah Bailey Gongjin, presiden asosiasi alkemis, dan di sampingnya adalah Yuan Hao, alkemis tingkat 4. Bailey Gongjin terbelalak terkejut bagaimana mungkin Yun Shao dapat melakukan itu. Ia penasaran, berapa usia Yun Shao ketika Yang Di meninggalkan wilayah selatan. Yuan Hao juga terkejut, dia melihat gambar itu dengan bingung. Dan matanya berkedip saat dia mengatakan bahwa segelnya sudah selesai. Teknik itu sepertinya berubah. Bailey Gongjin berteriak antusias bahwa itu berbeda dari teknik segel kehidupan yang terapung. Apakah itu adalah segel dunia level yang lebih tinggi? Mata Yuan Hao penuh dengan penasaran. Ia menanyakan teknik apa itu. Ia belum pernah mendengar teknik seperti itu. Wajah Bailey Gongjin penuh dengan ketidakpercayaan saat ia menjelaskan. Tuan Yang Di pernah berkata bahwa teknik segelnya diturunkan atau diberikan oleh Gu Feiyan. Segel itu berbagi menjadi 3 bentuk, yaitu segel kehidupan yang terapung, segel dunia, serta segel langit dan bumi. Saat itu Gu Feiyan hanya mengajarinya langkah pertama. Setelah itu, Lord Yang Di telah mencoba memikirkan langkah kedua sendiri selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah bisa menguasainya. Apakah ini segel dunia yang diimpikan oleh Master Yang Di? Kembali di arena pertarungan, Yun Shao menggunakan teknik segel dunia. Teknik segel tangan itu membentuk arena dengan begitu luar biasa kuat ketika Yun Shao menghentakkan tangannya di arena, yang kemudian aura chi spiritual keluar menyebar ke sekitar menuju pada Zoyushan. Zoyushan terkejut untuk sejenak, yang kemudian ekspresinya menjadi kesal. Chi spiritual itu mulai seolah membungkus Zoyushan, yang tiba-tiba matanya terbelalak. Karena saat ini lingkungan seolah berubah menjadi tanah yang tak dikenal. Itu sungguh luar biasa. Apakah itu adalah teknik ilusi atau hanya serangan jiwa sementara? Tapi pasti adalah teknik segel dunia yang Yun Shao gunakan. Yun Shao dan Zoyushan berada di tengah lapang, saling tatap dan menunggu gerakan masing-masing. Pertarungan ini adalah antara hidup dan mati, jadi tidak akan ada yang bergerak begitu ceroboh. Dan tempat mereka berada saat ini dikenal sebagai lautan penderitaan. Wajah semua orang menggelap dan terkejut di saat yang bersamaan. Mereka bingung, apakah benar-benar itu adalah lautan penderitaan? Karena mereka sekarang berada di tempat yang sama. Tertarik ke dalamnya, Bailey Gongjin masih dalam keadaan terkejut. Ia mengatakan bahwa itu memang segel dunia, itu telah berakhir.
Kesenjangan antara keduanya sangat besar, dan Zoyusan memiliki senjata tingkat mendalam Frosu. Ia khawatir Yun Shao akan berakhir. Bailey Gongjin menginjakkan kakinya dan berkata dengan frustasi, jika ia tahu Yun Shao bisa menggunakan segel dunia, ia akan menghentikan duel itu bagaimanapun caranya. Yuan Hao juga menatap layar air dengan terkejut. Ia bergumam pada dirinya sendiri, apakah benar-benar sudah selesai? Mengapa mata Yun Shao menyiratkan dia masih begitu tenang? Mata Zoyusan menyipit ketika ia menatap ke bawah tepat di mana kakinya berpijak. Ratusan skeleton mulai seolah berenang menuju ke arahnya, mencoba untuk meraihnya. Itu sangat mengerikan untuk dilihat. Zoyusan tentu tidak tinggal diam. Ia segera mengayunkan frosuk untuk menebas skeleton yang terus menyerang ke arahnya tanpa henti. Sembari menyerang dan bertahan, Zoyusan mengatakan, lelucon Yun Shao sangat luar biasa. Yun Shao hanya seorang martial lord bintang 4, dan ada celah besar di antara mereka berdua, dan itu tidaklah kecil. Bagaimana Yun Shao bisa memblokir serangannya? Apakah Yun Shao pikir dapat menjebaknya dengan ilusi itu? Zoyusan segera merebaskan frosuk ke arah Yun Shao, namun itu tidak mencapai Yun Shao sama sekali. Yun Shao mengatakan, baiklah jika memang seperti itu. Yun Shao memandang dengan acuh tak acuh seolah-olah dia tidak bergerak. Aliran energi sejati berputar di sekelilingnya, dan otot serta tulangnya tampak mengembang dalam sekejap. Sementara aura di tubuhnya bersirkulasi ke puncak. Satu demi satu simbol emas keluar dari tubuhnya. Mereka membentuk seperti bulan sabit, dan bentuk lainnya mengitari tubuh Yun Shao. Mereka memadat menjadi pola dan membentuk segel. Segera setelah segel itu muncul, seolah-olah langit dan bumi ditarik dari segala arah. Kekuatan aneh melonjak dari segala arah, menerangi segel itu. Mata Bailey Gongjin hampir keluar dari rongganya. Tenggorokannya sangat kering sehingga dia menelannya beberapa kali dengan susah payah dan berkata dengan suara bergetar, juga terbata-bata. Itu adalah, ia tidak menyelesaikan kata-katanya ketika melihat Yun Shao membungkus tubuhnya dengan chi spiritual yang begitu padat, dan mendominasi ketika serangan Zoyusan melewatinya, dan tidak menyentuhnya sama sekali. Bailey Gongjin semakin tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia berteriak, mungkinkah itu adalah segel langit dan bumi? Yun Shao melakukan segel tangan dan menekannya pada segel mantra. Seberkas cahaya keemasan meledak, menerangi seluruh dunia saat bergemuruh dan terbang keluar membentuk seorang Buddha. Langit dan bumi tanpa batas, reinkarnasi 6 jalur. Satu demi satu, simbol emas keluar dari tubuhnya. Mereka seperti rantai bintang dan awan yang mengalir di sekitar tubuhnya. Mereka memadat menjadi pola dan membentuk segel. Dia meneriakkan kata demi kata tanpa emosi, dan seluruh segel mantra mempengaruhi langit dan bumi. Seolah-olah langit telah runtuh dan bumi telah runtuh pula. Dan matahari serta bulan telah kehilangan cahayanya. Si pedang Frosuk kehilangan kilauan di bawah segel, dan benar-benar tertelan. Skeleton di bawah kaki Zoyusan tidak menyerang lagi. Zoyusan sendiri telah bersiaga untuk serangan Yun Shao yang akan datang. Ia mengangkat Frosuk dengan kedua tangannya, yang kemudian Yun Shao mengayunkan tangannya dari atas ke bawah, dan tangan dari bentuk Buddha segera turun dengan kekuatan yang sangat luar biasa besar. Seolah tidak ada di dunia ini yang tidak bisa ditekannya. Mata Zoyusan segera waspada. Ia segera mengayunkan pedangnya, dan menebas ke arah datangnya serangan Yun Shao. Yang kemudian, kedua kekuatan itu bertabrakan dan meledak. Seluruh area dipenuhi dengan cahaya putih yang menyilaukan. Ruang tampaknya membeku pada saat ini, dan keduanya benar-benar tertelan oleh kekuatan tabrakan. Suara ledakan terdengar begitu nyaring sekali lagi. Orang-orang di sekitarnya hanya bisa melihat hamparan yang luas. Panggung juga retak sedikit demi sedikit. Dan sejumlah besar batu hancur dikirim terbang ke langit oleh dampak energi yang mengamuk. Itu sangat mengejutkan. Bahkan ada ahli di sekitar ring yang menggunakan energi sejati mereka untuk memblokir dampaknya. Jika tidak, itu akan menyebar dan melukai banyak orang yang tidak bersalah. Sekali lagi suara dentuman keras terdengar di langit. Suara gema bergema di langit di atas seluruh kota Shangyang seperti guntur. Zhou Changpa begitu sangat khawatir. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana hasilnya? Dampak dari kekuatan seperti itu pasti pada tingkat yang hanya bisa dipacu oleh seorang martial grandmaster. Zoyusan memiliki Forgotten, dan dengan bentuk Frosuk, masuk akal jika dia hampir tidak bisa mencapai level ini. Yun Shao hanyalah seorang martial lord bintang 4, dan dia bertarung dengan tangan kosong. Bagaimana itu dikatakan lemah? Arena benar-benar hancur. Hasil dari serangan Yun Shao memporak-porandakan arena. Asap memenuhi area sekitar tanpa henti. Itu membuat orang-orang semakin penasaran dengan hasilnya. Jiang bersaudara tidak bisa mengatakan apapun ketika melihat apa yang di hadapan mereka. Meski wajah Leng Hongling tertutup kerudung, matanya masih linglung. Dia bergumam tidak percaya. Keterampilan bela diri macam apa itu? Itu bahkan lebih tinggi dari buku surgawi yang tenang. Xin Pi menelan ludahnya dan berkata dengan susah payah. Kedua segel tadi masing-masing lebih kuat dari yang terakhir, terutama segel kedua langit dan bumi. Itu membuat mereka merasa seperti langit runtuh dan matahari juga bulan meredup. Zhu Jin tercengang. Itu sangat mirip dengan segel kehidupan mengambang Lord Yang Di. Tapi itu lebih kuat. Tampaknya itu adalah perpanjangan atau versi yang disempurnakan dari segel kehidupan yang terapung. Yang Di mewarisi garis keturunan Gu Feyang. Audija mengatakan dengan terbaru, apakah Yun Shao ini juga mewarisi keturunan Gu Feyang? Mata Xin Pi berkedut dan dia terkejut. Ia mengatakan, Gu Feyang telah lama meninggal selama bertahun-tahun. Mungkinkah Yun Shao salah satu muridnya? Beberapa dari mereka mulai membuat tebakan liar. Mereka tahu bahwa informasi yang mereka miliki terlalu sedikit dan tebakan mereka tidak dapat dipercaya. Tapi bagi keluarga Zhou, itu seperti sambaran petir dari langit. Pukulan besar bagi hati mereka. Jika Yun Shao benar-benar penerus salah satu Gu Feyang, keluarga Zhou pasti akan menderita kerugian. Murid Gu Feyang mana yang bisa mereka sakiti? Murid pertama, Hua Jiansu adalah martial emperor dari surga ke-9. Tidak apa-apa jika mereka menderita kerugian, tapi jika pihak lain tidak senang, serangan telapak tangan biasa saja sudah cukup untuk mengubah mereka menjadi abu. Bahkan Jiang bersaudara memiliki firasat buruk. Meskipun gunung pemecah emosi dapat melakukan apapun yang diinginkan di Kekaisaran Dust Flame, itu bahkan tidak sebanding dengan kentut di seluruh benua Tianwu. Di atas panggung, dampak energi dan asap menghilang dengan sangat cepat. Seluruh panggung yang terbuat dari granit hijau mulai terkuat.
telah hancur berkeping-keping. Banyak bagian panggung telah berubah menjadi bubuk. Adegan itu sangat memalukan. Semua orang menarik nafas dingin saat mereka melihat Yuan Shao berdiri di sana dengan luka memar di tubuhnya. Dia berada di pusat ledakan, tapi dia aman dan sehat. Sementara itu, sosok Zhou Yushan telah menghilang dari pandangan semua orang, dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau tidak. Di tengah kerumunan, mata tetua Yurong dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Dia berkata dengan ketakutan pada Ding Er, apakah Yuan Shao benar-benar seorang martial art bintang 4? Karena bahkan mungkin seorang martial king pun tidak mampu menahan serangan habis-habisan Zhou Yushan barusan. Untuk sejenak Ding Er terdiam tidak mengatakan apapun. Seluruh emosi seolah terpusat di wajahnya yang kemudian mata Ding Er bersinar. Dan dia sangat bersemangat hingga dia hampir menangis. Dia terisak dengan suara rendah. Ia menang. Ia memenangkan taruhan. Itu sebanding dengan kekuatan tempur seorang martial grandmaster dan martial king bintang 4. Berapa banyak generasi muda di serikat pedagang yang bisa melakukannya? Ding Er yakin Yuan Shao bisa menyelamatkan perusahaan dagang Tianyuan. Yuan Shao menarik nafas dalam-dalam. Ia masih berdiri dengan gagah ketika angin berembus menerpanya, menunggu apa yang akan terjadi. Apakah itu sudah selesai? Namun, ia tidak terlalu memperdulikannya. Memandang tangannya dan bergumam. Meskipun tubuh tiran tertingginya sedikit terluka oleh benturan yang kuat, sebagian besar kekuatannya diserap langsung oleh tubuhnya. Diubah menjadi chi sejati dan dikirim ke dantiannya. Sekarang, dia tidak hanya mengisi kembali sebagian besar energi yang telah dia konsumsi, tetapi tubuhnya juga pulih dengan sangat cepat dari kekuatan yang ia serap. Bahkan luka fisiknya benar-benar menghilang. Dengan teknik tiran body, Yuan Shao akhirnya mengerti mengapa dia tidak bisa mengalahkan Ao Changkong. Meskipun Zhou Yushan secara keseluruhan lebih tinggi darinya, dia tidak bisa menahan serangan energi barusan dan tersedot. Mata Yuan Shao tiba-tiba menyipit mengatakan, keluarlah. Ia tahu Zhou Yushan masih belum binasa. Yuan Shao menatap dingin ke tumpukan puing-puing di depannya. Dia merasakan aura Zhou Yushan dari bawah. Yuan Shao mengatakan, apakah Zhou Yushan hanya ingin bermain petak umpet atau hanya ingin mengulur waktu? Yuan Shao memanggilnya beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Dia mencibir, tidak peduli apa, itu hanya sia-sia. Tak seorang pun di seluruh wilayah selatan bisa menghabisinya. Siapapun yang menginginkan ia binasa pasti akan binasa di tangannya. Dan Zhou Yushan tidak terkecuali. Dia melangkah maju, suaranya bergema di seluruh arena. Hati semua orang bergetar terintimidasi oleh auranya yang mendominasi. Dan ada keheningan yang mematikan. Yuan Shao mengatakan untuk tidak membuatnya menunggu. Seketika, di belakang Yuan Shao, Zhou Yushan melesat keluar dari reruntuhan dengan pedang yang siap diayunkan berteriak. Untuk Yuan Shao segera binasa. Zhou Yushan mengucapkan satu kata saat dia mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang frosthook-nya. Dia menjadi satu dengan pedang. Dan itu adalah serangan yang pasti akan menghabisi targetnya. Dia sudah berlumuran cairan merah, tapi dia menahan diri sehingga dia bisa mengumpulkan kekuatan, dan serangannya saat Yuan Shao tidak siap. Matanya yang marah menjadi kosong lagi pada saat ini. Dia mengedarkan teknik pelepasan emosi tertinggi ke puncaknya, dan seluruh orangnya mengungkapkan ketidakpedulian yang dingin. Yuan Shao masih berdiri menunggu datangnya serangan dari Zhou Yushan, yang kemudian Yuan Shao menembus mengatakan, ia telah menunggu. Ia berbalik dengan tersenyum, mata Yuan Shao menyipit saat dia dengan lembut menjadikan jarinya. Bagian belakang jarinya dengan gesit mengetuk, frosthook dari sudut yang paling sulit dipercaya. Ada dentangan dan cahaya ditembakkan ke segala arah. Raungan naga dipancarkan dari pedang seolah-olah itu telah menerima dampak yang besar. Zhou Yushan sangat terkejut hingga dia hampir menjatuhkan pedangnya. Jari Yuan Shao menahan pedang Zhou Yushan dengan santai tidak hanya menghilangkan momentum pedangnya, tapi juga secara langsung menghancurkan kepercayaan diri Zhou Yushan. Keterkejutan Zhou Yushan terlihat di wajahnya, seolah-olah ia mengatakan, bagaimana pedangnya bisa dihentikan oleh jari Yuan Shao saja. Fakta kejam ini membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke neraka, dan seluruh aura serta keinginan bertarungnya tersebar. Yuan Shao langsung memberikan serangan menggunakan tangannya dengan begitu kuat, membuat Zhou Yushan terlempar ke udara. Xin Pi adalah yang memiliki basis kultivasi terkuat di antara mereka. Matanya tiba-tiba menyusut dan dia berkata dengan sangat ngeri. Jari Yuan Shao sangat kuat. Jari biasa seperti itu sebenarnya mengandung niat bela diri dan dao surgawi, serta hukum dunia. Siapa Yuan Shao ini? Pemahamannya tentang seni bela diri sangat mendalam. Bahkan ia tidak bisa menyamai Yuan Shao, bahkan mengejarnya. Zhou Yushan terempas di lantai arena hingga suara benturan terdengar darinya. Seteguk cairan merah mulai menyembur keluar. Pada saat ini matanya masih kosong. Itu karena kepercayaan dirinya mulai hancur. Ia bergumam dalam hati, bagaimana bisa serangannya terakhir dihentikan dengan satu jari? Bukankah itu terlalu mudah? Yang kemudian suara dentangan terdengar. Frosthook terbang dari tangannya dan menusuk ke lantai arena, tepat di samping Zhou Yushan itu sendiri. Cahaya menghilang seketika seperti batu nisan yang sepi. Sejak kedua kekuatan menghilang, seluruh arena menjadi sunyi. Semua orang terkejut dan tidak berani bernafas dengan keras. Baru sekarang mereka sadar kembali. Mata mereka dipenuhi ketakutan ketika mereka memandang pemuda itu, seolah-olah Tuhan telah turun. Yuan Shao menginjakkan kaki kepada Zhou Yushan. Yuan Shao menatapnya seolah Zhou Yushan hanyalah serangga yang dapat diinjak kapan saja. Yuan Shao mengatakan untuk di kehidupan selanjutnya, Zhou Yushan harus berhati-hati. Ada beberapa orang yang tidak dapat Zhou Yushan singgung. Berjalanlah di jalan yang baik dan kebenaran. Xin Pi, yang memandang Yuan Shao di tengah arena merasakan hawa dingin yang menjalari tubuhnya. Perasaan yang tidak bisa ia gambarkan menusuk di perutnya. Sedangkan orang-orang dari keluarga Zhou semua cemas terutama Zhou Changfa. Tetapi, arena gagak emas adalah arena duel yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun di Kekaisaran Daslim. Tidak ada yang berani melanggar aturan bahkan keluarga kerajaan sekalipun. Di arena, hidup dan binasa telah diputuskan oleh surga. Tiba-tiba suara meraung untuk Yuan Shao berhenti terdengar. Melihat Yuan Shao yang tak menghabisi Zhou Yushan, Jiang Wuji tidak bisa lagi menahan diri dan bergegas keluar. Dalam sekejap dia mendarat di arena dan melemparkan telapak tangannya ke arah Yuan Shao. Yuan Shao dengan segera melontarkan dirinya ke belakang untuk menghindar. Alasan Jiang Wuji tidak bisa membiarkan Zhou Yushan binasa adalah, selain meneruskan buku surgawi yang tenang, kedua bersaudara itu juga bertanggung jawab atas keselamatan Zhou Yushan.
Zhou Yushan telah mewarisi buku pemecah emosi dan juga Frosu, jadi dia jelas pewaris berikutnya dari gunung pemecah emosi. Jika Zhou Yushan binasa seperti ini, mereka tidak akan bisa menjelaskan diri mereka sendiri kepada sekte mereka. Jiang Wuji mengatakan kepada Yun Xiao, Yun Xiao masih muda tapi sangat kejam. Ia akan mendisiplinkan Yun Xiao atas nama keluarganya. Sebagai seorang martial grandmaster bintang 2, Jiang Wuji segera menekan aura Yun Xiao. Angin telapak tangan, di tangannya bahkan lebih tanpa ampun, dan sebenarnya ada niat menghabisi yang samar. Mata Xin Pi dan yang lainnya berkontraksi, dan kemarahan muncul di mata mereka. Jiang Wuji secara terbuka menentang aturan duel. Tapi, dia diam-diam tidak mau melihat Zhou Yushan binasa seperti ini. Oleh karena itu, dia memiliki ekspresi gelap di wajahnya saat dia melihat dengan dingin. Menurutnya, arena gagak emas adalah tempat di mana orang-orang dari Kekaisaran Dustflame telah bertarung selama puluhan ribu tahun. Tidak ada yang berani melanggar bahkan keluarga kekaisaran. Melihat itu, Yun Xiao mengatakan, siapa yang peduli? Di arena gagak emas, hidup dan binasa sudah diputuskan. Karena Jiang Wuji tidak menginginkan wajahnya lagi, maka berlututlah di hadapanku. Mata Yun Xiao berkedip dengan niat menghabisi. Dia akan menghancurkan kepala Zhou Yushan dengan kakinya. Tapi dia segera menarik kembali kakinya. Yun Xiao mengacungkan tangannya ke depan dan serangkaian karakter seperti kecebong emas muncul di tangannya, membentuk simbol menuju ke arah Jiang Wuji yang menutupinya. Sedangkan Zhou Yushan mencoba untuk bangkit, dengan tubuh gemetar meminta untuk diselamatkan. Mendengar kata-kata Yun Xiao, Jiang Wuji marah dan berteriak. Yun Xiao tidak tahu luasnya langit dan bumi. Yun Xiao tidak tahu bagaimana menghormati seorang senior. Ia tidak akan merasa bersalah jika ia menghabisi Yun Xiao hari ini. Jiang Wuji meningkatkan kekuatan telapak tangannya. Saat ia akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba hatinya bergetar seolah sesuatu yang sangat berbahaya mendekatinya. Ia melihat sekitar dan mendapati bahwa arena sekitar telah menjadi balok-balok yang bergerak di atas dan kakinya. Balok-balok itu semakin menyempit seolah akan menghimpitnya. Ia bergumam, apakah itu adalah serangan jiwa? Jiang Wuji menatap ke arah Yun Xiao dengan ngeri dan menemukan bahwa mata lawannya bersinar. Kekuatan tak terlihat langsung masuk ke dalam pikirannya, dan dia kehilangan akal sehatnya. Yun Xiao menatap Jiang Wuji dengan niat menghabisi, mulai mengangkat tangannya ke depan, menunjukkan jarinya dengan gerakan menekan mengatakan, bukankah ia telah mengatakan untuk berlutut? Maka berlututlah di hadapanku. Hati Jiang Wuji dipenuhi dengan keterkejutan. Saat dia kehilangan kendali atas pikirannya, balok-balok yang ada di kaki dan di atasnya, seolah mulai bergerak menekannya. Merasakan sakit yang luar biasa datang dari lututnya, kakinya menjadi lunak karena tekanan kekuatan besar. Dan akhirnya, ia tidak bisa menahan dan berlutut. Cairan merah segera menyembur keluar dari mulutnya. Itu memang tidak masuk akal, namun itu adalah serangan jiwa. Yun Xiao menggunakan serangan jiwa pada Jiang Wuji, dan jika seseorang yang kekuatan jiwanya lebih rendah dari Yun Xiao, maka Yun Xiao akan dengan mudah menghabisi orang tersebut. Sedangkan di mata semua orang, mereka tidak dapat melihat serangan jiwa yang Yun Xiao lakukan. Maka keributan di antara semua orang mulai pecah. Mereka bingung, tidak ada serangan apapun yang dilakukan Yun Xiao, dan Yun Xiao hanya mengatakan untuk Jiang Wuji berlutut dan tiba-tiba Jiang Wuji benar-benar berlutut di hadapan Yun Xiao. Begitu juga dengan Xin Pi, ia masih tidak percaya, apakah Jiang Wuji benar-benar berlutut? Tribun penonton kelas bawah pun sama halnya. Mereka mengira mereka telah rabun. Bagaimana bisa seorang sekuat Jiang Wuji berlutut di hadapan Yun Xiao? Itu hanya dalam sekejap, tapi Jiang Wuji benar-benar berlutut. Tidak hanya orang-orang di sekitar yang gelisah, para bangsawan di tribun juga sangat terkejut hingga mereka berdiri. Masing-masing wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, dan mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka benar-benar terpana. Jiang Wuji bersusah payah untuk bangkit dengan kedua kaki dan tangannya, yang kemudian berteriak. Beraninya Yun Xiao membuatnya berlutut. Ia akan menghabisi Yun Xiao. Tapi sepertinya itu tidak akan terjadi. Suara Yun Xiao yang sedingin es terdengar. Siapa yang mengizinkanmu untuk berdiri? Mendengar suara Yun Xiao membuat Jiang Wuji benar-benar ketakutan. Tubuhnya gemetar tidak berdaya. Mata Yun Xiao menatapnya dengan dingin. Dalam penglihatan Jiang Wuji, Yun Xiao terlihat begitu besar hingga membuat Jiang Wuji harus mendongak 180 derajat untuk melihat mata Yun Xiao. Jiang Wuji sekali lagi tidak dapat bergerak dan hanya mematung menatap ke arah Yun Xiao yang begitu besar. Ia mengerang seolah mencoba melawan namun tidak berhasil. Tangan Yun Xiao yang begitu besar mulai bergerak, melebar dan menekan ke arah Jiang Wuji. Sekali lagi Jiang Wuji berlutut dan sekarang bahkan bersujud di lantai arena. Ia membenturkan kepalanya dengan begitu keras seolah ia melakukan koutou menghancurkan lantai. Di mata semua orang tentu, tidak terjadi serangan apapun, dan hanya suara Yun Xiao saja yang bergema mengatakan untuk berlutut. Para ahli keluarga Zhou juga Xin Pi terbelalak tidak percaya. Itu sangat mustahil. Bagaimana Yun Xiao membuat Jiang Wuji, seorang ahli berlutut dan bersujud di arena? Mata Leng Hongling yang tertutup oleh kain pun terlihat terbelalak, menunjukkan ketidakpercayaannya. Di tribun penonton lain, merasakan tulang punggung mereka, panas dingin tidak dapat mengatakan apapun, seolah yang ada di hadapan mereka saat ini hanyalah ilusi. Jiang Wuji yang masih membenamkan wajahnya di lantai arena bergumam. Beraninya Yun Xiao melakukan itu kepadanya. Ia tidak akan memaafkan Yun Xiao. Ia bersumpah akan menghabisi Yun Xiao hari ini juga. Ia bangkit dari sujudnya. Wajahnya memerah karena cairan merah mengalir dari dahinya, yang kemudian meraung sekeras-kerasnya. Ia berteriak beberapa kali untuk Yun Xiao binasa. Jiang Wuji dengan marah mengumpulkan semua chi asli di tubuhnya ke telapak tangannya, menyerang ke arah Yun Xiao. Tembakan energi menerjang ke arah Yun Xiao dan menyebabkan ledakan dan asap mengepul di arena. Seharusnya, dengan kekuatan seorang sekuat Jiang Wuji, tidak peduli seberapa menantangnya pihak lain, dia tetap akan binasa. Angin dari tinju berkedip, dan untuk sesaat, Jim melesat di atas ring. Orang-orang di sekitar sangat ketakutan sehingga mereka mundur dengan panik, takut akan terlibat. Jiang Wuji mulai menyadari sesuatu. Tidak peduli bagaimana Jiang Wuji menyerang, angin dari tinjunya tidak dapat menembus Yun Xiao yang ada di depannya. Karena di depan Jiang Wuji sekarang, berdiri tegak tablet alam ilahi. Itu membuat Jiang Wuji tidak bisa berucap dan hanya memandang untuk mengamatinya. Di tribun penonton keluarga aristokrat, Xin Pi yang memandang ke arah arena dan tablet alam ilahi Yun Xiao mengatakan, senjata misterius macam apa itu?
Zhou Changfa pun begitu, bahkan serangan Jiang Wuji tidak mampu menembusnya. Tablet alam ilahi mulai bergerak naik ke atas Jiang Wuji dan Zhou Yushan. Tentu saja itu membuat hati keduanya bergetar. Aura kebinasaan menyerap hati mereka. Mereka menyaksikan dengan ketidakpercayaan senjata ilahi itu mulai bergerak turun. Zhou Yushan juga putus asa ketika Jiang Wuji berlutut di sampingnya, dan tablet alam ilahi telah menyelimuti ruang. Jadi dia tidak bisa menghindarinya. Dia menangis ngeri dan berteriak memohon untuk menghabisinya. Ia tidak ingin binasa. Sekali lagi, Zhou Yushan memohon untuk Yun Xiao tidak menghabisinya. Namun rengekan dan permohonan Zhou Yushan tidak akan pernah ada artinya di hadapan MC kita. Yun Xiao menggerakkan jarinya dari balik asap, dari atas ke bawah, dan tablet alam ilahi jatuh menekan bumi dengan begitu kuat. Dentuman terjadi yang memekikkan telinga. Bumi bergetar dan cahaya melesat ke segala arah. Satu persatu, karakter yang tidak jelas muncul dan mengalir dari prasasti sebelum menghilang. Melihat adegan yang mengerikan itu, membuat Zhou Yangbiao dan Jiang Wuwei meneriakkan nama Jiang Wuji dan Zhou Yushan. Hati Jiang Wuwei bergetar ketika berteriak marah. Zhou Yangbiao menggila, air mata mengalir di wajahnya, sedangkan tubuh Zhou Changfa bergetar tanpa henti. Seolah dia menua untuk beberapa ratus tahun. Semua orang menghirup udara dingin dan menggigil. Jiang Wuji dan Zhou Yushan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di bawah penindasan. Seorang martial grandmaster binasa begitu saja oleh seorang martial lord dengan cara seperti itu. Segala sesuatu yang terjadi di hadapan mereka seperti mimpi. Tidak ada yang bisa mempercayainya, dan seluruh tempat langsung jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Yun Xiao menyusutkan tablet alam ilahi di tangannya ketika angin berembus menerpa dirinya di tengah arena. Dan itulah akhir dari kehidupan Zhou Yushan dan Jiang Wuji. Hati Shinryu menjadi dingin juga. Dia telah dipenuhi dengan niat bertarung yang menjulang tinggi sebelumnya, dan ingin bersaing dengan Yun Xiao. Tapi Yun Xiao benar-benar menekan seorang martial grandmaster dengan satu gerakan. Apakah ia bisa menghadapi Yun Xiao jika bahkan seorang martial grandmaster diperlakukan layaknya seekor semut oleh Yun Xiao? Mata indah Leng Hongling juga linglung, dan pikirannya benar-benar mengalami hubungan pendek. Dia bergumam bahwa ia harus memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan Yun Xiao. Beberapa bulan yang lalu di Tianshui, meskipun Yun Xiao hanya seorang Great Martial Master, tapi kekuatan tempur yang dia perlihatkan telah mencapai tingkat Martial Lord. Dan sekarang, sudah menjadi Martial Lord, Yun Xiao bisa menghabisi seorang Martial Grandmaster dengan lambaian tangannya. Ini terlalu merusak akal sehat. Tidak hanya mereka, tetapi semua ahli yang hadir, serta para ahli dari sekte utama dan kekuatan yang tersembunyi di kerumunan, termasuk Ding Er dan yang lainnya. Mereka menggosok mata mereka, mencobi diri mereka sendiri dan menepuk kepala mereka dengan putus asa, mencoba untuk terbangun dari pemandangan yang seperti mimpi ini. Di sisi lain, Jiang Wuwei mengeratkan gigi dan matanya memerah. Dia tidak lagi peduli dengan aturan dan menyerbu ke depan sambil mengaum. Yun Xiao berani menghabisi saudaranya yang merupakan orang terdekatnya. Maka Yun Xiao harus binasa. Ketika ia melesat ke arah Yun Xiao, Jiang Wuwei berteriak kepada Zhou Yangbiao. Yun Xiao telah menghabisi cucunya. Mungkinkah Zhou Yangbiao masih tidak bergerak dan hanya diam saja? Wajah Zhou Changfa dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam saat dia perlahan menutup matanya. Mata Zhou Yangbiao hampir keluar dari rungkanya. Akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang Yun Xiao bersamaan dengan Jiang Wuwei. Sebagai kepala keluarga Zhou, kekalahan dan kebinasaan Zhou Yushan hari ini telah menyebabkan reputasi dan masa depan seluruh keluarga Zhou merosot. Tidak lagi peduli dengan aturan dan reputasi, dia bergegas maju ingin mencabik-cabik Yun Xiao. Yun Xiao yang memegang tablet alam ilahi yang telah menyusut mencibir. Bagaimana jika ia menghabisi mereka? Apakah ada bedanya dengan menghabisi dua ekor dogi? Jiang Wuwei dan Zhou Yangbiao saling menyerang menggunakan teknik terkuat mereka ke arah Yun Xiao. Telapak tangan Jiang Wuwei memotong langit seperti pisau dan menghantam Yun Xiao. Zhou Yangbiao melanjutkan dengan hook 5 jari. Efek luar biasa dari menghabisi Jiang Wuji membuat Yun Xiao harus berurusan dengan Jiang Wuwei dan Zhou Yangbiao. Pada saat ini, dengan dua ahli bela diri bergabung, Yun Xiao tidak memiliki kesempatan untuk melawan mereka sama sekali. Yun Xiao masih berdiri tegak dengan tablet alam ilahi di tangannya, mulai bersinar. Yang kemudian serangan dari kedua orang tersebut ditahan oleh energi hijau yang melindungi Yun Xiao. Energi hijau itu adalah api bumi Blue Lotus, yang kemudian membesar dan berpusat membentuk bola besar melindungi Yun Xiao. Dan siluet seseorang berdiri di samping Yun Xiao. Dan Zhou Yangbiao serta Jiang Wuwei segera menjauh dari jangkauan api Blue Lotus tersebut. Xin Pi, yang di tribun penonton terkejut ketakutan. Ia berteriak, bukankah itu adalah api bumi Blue Lotus, milik keluarga Xingyang? Bagaimana ada di sana? Di arena, sosok muncul dari api bumi, dan itu adalah Duan Yue. Dia memiliki ekspresi ejekan dan tertawa mengatakan kepada Yun Xiao. Izinkan ia memberitahu pada Yun Xiao. Yun Xiao dapat menggunakannya untuk menghabisi dua kroco itu. Yun Xiao menunjukkan tangannya dengan ekspresi keren mengatakan, untuk Duan Yue tidak berbicara omong kosong. Bereskan mereka. Kedua api mendarat di telapak tangan Duan Yue dan berubah menjadi kelopak yang melayang di udara, terbang menuju Jiang Wuwei dan Zhou Yangbiao. Di sisi lain, Jiang Wuwei dan Zhou Yangbiao merasa seolah-olah mereka telah terjatuh ke dalam neraka. Aura kebinasaan melonjak ke dalam pikiran mereka, dan kebencian yang mereka rasakan langsung menghilang. Mereka menghela nafas dalam-dalam dan mundur. Bagaimana mereka bisa menahan seorang Martial Emperor bintang 3? Saat mereka berdua mundur dengan putus asa, sosok tiba-tiba muncul dan membogem mereka dengan berteriak keras. Itu menerbangkan mereka ke belakang. Namun tidak hanya itu saja, Duan Yue segera melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Api bumi berwarna hijau dan biru cerah berada di kedua tangannya. Duan Yue bagaikan roket menuju keduanya. Di sisi Zhou Yangbiao dan juga Jiang Wuwei, mereka terkejut setengah mati. Mereka panik sejadi-jadinya. Sekali lagi perasaan seperti sebelumnya menjalari pikiran dan hati mereka. Tapi, ketika Duan Yue mendekat, Zhou Changfa melesat dan menahan Duan Yue. Tubuh Zhou Changfa terlihat gemetar menahan serangan Duan Yue. Duan Yue yang mengetahui serangannya ditahan oleh Zhou Changfa, langsung waspada dan melompat mundur. Untuk sejenak keheningan terjadi. Di saat itu, Zhou Changfa terkejut melihat bahwa dia dirugikan setelah serangan kekuatan penuh Duan Yue. Pihak lain hanyalah Martial Emperor bintang 3.
dan auranya bahkan lebih lemah dari miliknya. Namun pihak lain sebenarnya telah menekannya dengan kekuatan api bumi Blue Lotus. Jiang Wei meraung marah. Siapa Duan Yue? Beraninya melawan gunung pemecah emosi. Apakah Duan Yue tidak takut binasa? Gunung pemecah emosi adalah eksistensi yang bisa melakukan apapun yang diinginkan di seluruh kekaisaran Dust Flame. Dan belum pernah menderita kerugian sebesar ini sebelumnya. Kebinasaan Jiang Wuji membuat Jiang Wei merasa sengsara. Duan Yue menatapnya seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot. Yun Xiao perlahan mendekat. Mata Yun Xiao sedikit menyipit saat dia mengatakan dengan dingin. Bahkan Leng Xingbo dari gunung pemecah emosi akan binasa jika menyinggung perasaannya. Apalagi seekor dogi dari gunung pemecah emosi atau murid pribadi. Wajah Yun Xiao penuh dengan kebencian dan emosi terpusat di matanya. Tatapannya tajam menunjukkan intimidasi pada Jiang Wei dan yang lainnya. Tentu saja, Zhou Changfa, Jiang Wei, dan Zhou Yongbiao sontak mundur karena terkejut dengan kata-kata Yun Xiao. Semua orang yang hadir menghirup udara dingin, dan telapak tangan mereka menjadi dingin. Orang seperti apa Leng Xingbo itu? Dia adalah penguasa gunung pemecah emosi, salah satu dari 3 ahli hebat kekaisaran Dust Flame, bersama dengan Qi Feng dari sekte Juntian, dan Cui Songye dari sekte Permata Surgawi. Mereka hampir menjadi simbol seni bela diri di seluruh kekaisaran Dust Flame. Apakah Yun Xiao tahu apa yang dia katakan? Yun Xiao benar-benar berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Bukankah Yun Xiao takut mendapatkan masalah? Di antara kerumunan, Ding Er juga tampak serius dan khawatir. Mata Leng Hongling penuh dengan amarah dan kedinginan. Xin Pi, yang ada di sampingnya menatap dengan khawatir. Jiang Wei juga tertegun. Dia mengatakan dengan tidak percaya. Yun Xiao benar-benar bodoh dan tidak takut. Yun Xiao tidak tahu besarnya langit dan bumi, dan benar-benar berani menggunakan kata-kata penghinaan seperti itu. Tiba-tiba Yun Xiao melembutkan kata-katanya. Ia meminta maaf namun sembari mendengus. Ia meneruskan, dirinya masih terlalu muda dan belum berpengalaman. Jadi ia tidak tahu bagaimana harus berbicara. Zhou Changfa menghela napas lega. Ia bergumam. Jadi Yun Xiao tahu cara mengejak kata kebinasaan. Namun Yun Xiao telah menghabisi orang-orang dari gunung pemecah emosi, dan permusuhan besar ini telah terbentuk. Sekarang mencoba untuk menyelesaikannya. Mungkin telah terlambat. Melihat mata semua orang, Yun Xiao terkekeh dan mengatakan dengan keras. Ia adalah orang yang terus terang. Jika ia telah menyinggung mereka dengan cara apapun, mereka dapat membuat Leng Xingbo datang dan menggigitnya. Yun Xiao mengatakannya dengan begitu percaya diri, yang membuat semua orang terkejut. Nada Yun Xiao adalah ejekan. Trio di hadapan Yun Xiao menganga tidak bisa mengendalikan diri mereka karena terkejut. Kata-kata Yun Xiao seolah membuat orang-orang di sekitarnya pingsan, dan keringat dingin muncul di dahi mereka. Ternyata Yun Xiao benar-benar tidak tahu bagaimana mengejak kata kebinasaan. Bahkan Duan Yue hampir jatuh dan tidak mampu untuk menahan malu. Jiang Wei sudah pulih dari luka dalam akibat serangan telapak tangan Duan Yue. Ketika dia mendengar kata-kata gila dari Yun Xiao, dia sangat marah sehingga dia segera memutarkan seteguk cairan merah. Ia merasakan sesak yang tidak biasa di dadanya. Ia memaki Yun Xiao. Sosok merah melintas dan mendarat di arena itu. Itu adalah Leng Hongling. Wajahnya ditutupi kerudung dan matanya dingin. Ia mengatakan bahwa ia akan mengingat kata-kata Yun Xiao. Ia pasti akan melaporkan masalah hari ini kepada ayahnya. Tatapannya tertuju kepada Froso, dan cahaya terang bersinar di matanya. Ia mengatakan, ayahnya telah membawa pedang ini selama lebih dari 40 tahun, dan tidak pernah dikalahkan. Ia akan meninggalkannya di sini bersama Yun Xiao, dan ia akan mengambilnya secara pribadi di masa depan. Begitu Leng Hongling selesai berbicara, sosoknya berkedip. Sinar cahaya merah bisa terlihat terbang ke kejauhan. Dia sebenarnya sangat ringan. Kepergian Leng Hongling tanpa pamitan pada Jiang Wei dan keluarga Zhou membuat semua orang terkejut. Dan yang lebih terkejut lagi adalah mereka keluarga Zhou dan Jiang Wei. Wajah Jiang Wei sangat suram saat dia menatap Yun Xiao dengan kebencian. Yang kemudian dia berbalik dan buru-buru mengejar Leng Hongling. Mata Yun Xiao berkedip saat dia membuat gerakan meraih di udara sambil tersenyum. Senjata frosuk segera jatuh ke tangannya dalam genggaman eratnya. Setelah melihat mereka dengan hati-hati, dia memuji. Senjata itu benar-benar sangat bagus, dan seharusnya akan menjadi sangat mahal jika dijual. Semua orang seolah pingsan lagi. Senjata mendalam tingkat 6 puncak, harta yang tak ternilai harganya. Bagaimana itu bisa dijual? Wajah anggota keluarga Zhou berubah pucat, seolah-olah mereka benar-benar kehilangan kesabaran. 3 patriark lainnya juga tidak terlihat begitu baik. Meskipun mereka juga senang melihat keluarga Zhou mempermalukan diri mereka sendiri, kekuatan Yun Xiao jauh melebihi harapan mereka. Xin Pi perlahan berdiri berdeham untuk memperbaiki suaranya dan mengumumkan pada semua orang. Dalam duel di arena Golden Crow kali ini, pemenangnya adalah Li Yun Xiao. Yun Xiao segera menyingkirkan Froso, mengambil beberapa langkah dengan santai, lalu menyipitkan mata ke arah Xin Pi mengatakan, menurut sejarah selama ribuan tahun, hidup dan binasa telah ditentukan oleh takdir dan aturan arena Golden Crow sekeras besi. Tapi setelah ia menang, orang-orang keluarga Zhou datang untuk menghabisinya satu persatu. Benar saja peraturannya memang seperti besi. Yun Xiao mengucapkan kata besi lebih dan lebih jelas, dan itu menyebar jauh dan luas. Seluruh kota Sangyang sangat terkejut hingga telinga mereka berdenging. Maksud perkataan Yun Xiao itu ditujukan untuk mengejek. Aturan besi namun tidak sekuat besi. Ekspresi Xin Pi berubah dan dia berkata dengan ekspresi yang sangat jelek. Begitu juga dengan semua orang yang hadir, terdiam dan tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulut hadirin. Xin Pi segera turun dari tribun penonton ke arena. Ia mengatakan memang benar ia tidak melakukan pekerjaan dengan baik dalam menangani masalah. Jiang Wuji telah dihabisi oleh Yun Xiao. Adapun keluarga Zhou, ia pasti akan menghukum mereka dengan keras. Dalam hati Xin Pi merasakan firasat buruk. Seseorang harus mengetahui dunia dan menghormati seni bela diri. Dalam ribuan tahun, arena Golden Crow berada di kekaisaran Dust Flame. Tidak ada yang berani melanggar aturan. Yun Xiao tidak pernah diserang setelah menang. Sekarang dia berpegang pada titik ini. Itu memang merupakan pukulan besar bagi wajah keluarga aristokrat di kekaisaran Dust Flame. Yun Xiao tersenyum mencibir mengatakan apakah kata-kata Xin Pi dapat dipercaya, atau apakah orang akan mempercayainya. Yun Xiao meneruskan, ia tidak akan percaya sama sekali. Memang benar, bagaimana Yun Xiao dapat mempercayai apa yang dikatakan oleh Xin Pi, sedangkan keluarga aristokrat melanggar aturan yang telah dibuat selama ribuan tahun di arena Golden Crow. Apalagi hanya kata-kata Xin Pi.
Mendengar itu, Xin Pi marah, tetapi berpikir bahwa Yun Xiao bahkan tidak takut dengan gunung pemecah emosi. Yun Xiao mungkin tidak akan takut kepadanya. Dia hanya bisa menghela nafas dan merendahkan suaranya menanyakan, apa yang Yun Xiao inginkan. Melihat wajah Xin Pi yang pucat, Yun Xiao terkekeh dan seketika berubah menjadi gelap mengatakan, Xin Pi tahu apa yang ia inginkan di dalam hati. Setelah itu, Yun Xiao mengirim transmisi suara meminta untuk Xin Pi tidak gugup. Segala sesuatu di dunia ini dapat didiskusikan. Ia hanya akan dengan santai meminta Xin Pi menambahkan beberapa primordial stone dan ia berpura-pura tidak akan terjadi apa-apa. Jika tidak, ia akan membuat masalah ini viral dan dibicarakan dimanapun bahkan di gang sempit sekalipun. Xin Pi tersentak. Ia menekan pelipisnya karena pusing. Ia bergumam jika itu yang terjadi, keluarga aristokrat kekaisaran Das Flame akan kehilangan muka. Dia mengeratkan giginya dan menanyakan, berapa primordial stone yang Yun Xiao inginkan. Yun Xiao mengulurkan satu jari dan melambaikannya di depan matanya. Ia mengatakan, 10 juta primordial stone kelas menengah. Cahaya dingin keluar dari mata Xin Pi dan dia berkata dengan marah, Yun Xiao benar-benar memiliki nafsu makan yang besar. Mata Yun Xiao menyipit saat dia mengatakan dengan bingung, 100 juta. Apakah Xin Pi tengah membuat lucon? Anggota keluarga Zhou, semuanya bisa mendapatkan 60 juta sesuka hati. Mereka adalah keluarga kerajaan, dan Xin Pi sendiri adalah yang mulia. Bagaimana bisa Xin Pi begitu baik hari ini? Xin Pi langsung membatu, ekspresinya menggelap dan memuntahkan seteguk cairan merah. Di sini Mimin agak bingung, kenapa nominalnya tiba-tiba berubah dari 10 juta ke 100 juta. Tapi kemungkinannya, ketika Yun Xiao menyebutkan nominal 10 juta, Xin Pi seolah menolak. Karena itu, Yun Xiao menambahkannya menjadi 100 juta. Xin Pi yang tubuhnya gemetar menahan amarah mengatakan kepada Yun Xiao, apakah Yun Xiao benar-benar berani meminta 100 juta? Apakah Yun Xiao sudah kehilangan akal atau Yun Xiao semiskin itu? Wajah Yun Xiao menjadi dingin ketika dia berbalik mengatakan, karena Xin Pi sepertinya tidak mau, maka tidak dibutuhkan untuk diskusi lagi. Yun Xiao meminta untuk menunggu hingga besok pagi. Hal menarik akan terjadi. Xin Pi sangat marah sehingga dia hampir muntah cairan merah memanggil Yun Xiao untuk berhenti. Ia setuju akan memberi Yun Xiao 100 juta. Meskipun jumlahnya sangat besar, bukan berarti Xin Pi tidak mampu membelinya. Selain itu, memang keluarga Zhou dan gunung pemecah emosi yang melanggar aturan dan menyerang setelah duel. Xin Pi mengatakan, ia bisa memberi Yun Xiao 100 juta primordial stone kelas menengah. Tapi Yun Xiao harus menyetujui satu syarat. Kilatan berkedip di mata Xin Pi. Tapi itu tidak terlepas dari mata Yun Xiao. Yun Xiao mencibir mengatakan, itu masalah terpisah. Berikan dirinya 100 juta primordial stone sebagai biaya ekspres terlebih dahulu. Dan akan membicarakan syaratnya nanti. Xin Pi tertegun. Apakah Yun Xiao benar-benar anak laki-laki berusia 15 tahun? Jika itu adalah orang biasa, mereka mungkin akan sangat senang sampai mereka menjadi gila setelah mendengar tentang primordial stone yang berjumlah begitu besar. Bagaimana mungkin Yun Xiao masih memiliki pikiran yang begitu tenang dan jernih? Xin Pi merasa seolah-olah anak berusia 15 tahun itu adalah dirinya. Dan Yun Xiao adalah rubah tua yang leceh. Xin Pi mengangguk dan berbalik mengatakan, ia akan datang mencari Yun Xiao nanti. Tetapan Xin Pi menyapu keluarga Zhou dan langsung menjadi tajam. Xin Pi mendegus dingin mengatakan bahwa Zhou Yongbiao sebagai kepala keluarga Zhou melanggar aturan di arena Golden Crown dan akan ditebas 3 kali dan dihunus 6 kali. Kemudian dia akan dilempar ke kolam hitam selama 3 tahun. Ekspresi semua orang berubah drastis. Wajah mereka menjadi pucat karena shock. Zhou Yongbiao adalah satu-satunya yang memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Xin Pi melewati mereka dan mengatakan, duel telah selesai dan semuanya harus segera bubar. Mata dingin Xin Pi menyapu pemandangan dan tekanannya mulai menyebar. Hal itu membuat orang-orang susah bernafas. Keluarga aristokrat yang masih ada di tribun masih berdiam tidak bisa mengatakan apapun. Cheng Xiaolan terkekeh mengatakan kepada Wang Chen ucapan selamatnya karena telah menghasilkan banyak uang kali ini. Wang Chen tersenyum puas mengatakan itu adalah keberuntungan semata. Sedangkan wajah Mo Zijian menjadi gelap dan dia mendengus. Zhou Yushan benar-benar tidak berguna. Alasannya adalah ia bertaruh pada Zhou Yushan tapi hasilnya mengecewakan. Kepala keluarga aristokrat yang lainnya hanya saling memandang. Meskipun mereka bertiga biasanya berkumpul bersama, mereka tidak menunjukkan belas kasihan atas kebinasaan Zhou Yushan. Sebaliknya, mereka mulai mengejeknya. Kebinasaan tragis Zhou Yushan telah memutuskan hubungan antara keluarga Zhou dan gunung pemecah emosi. Selain itu, mereka telah kehilangan junior mereka yang paling menonjol. Keluarga Zhou telah jatuh dari surga ke neraka, dan ini adalah sesuatu yang membuat mereka senang melihatnya. Orang-orang yang ada di tribun dan yang lainnya mulai membubarkan diri. Namun, ada kutukan di mana-mana. Jika seseorang mendengarkan dengan seksama, kebanyakan dari mereka memarahi keluarga Zhou karena tidak berguna dan tidak kompeten. Mereka yang menang secara alami sangat gembira, dan mereka semua mengajukan jempol kepada Yun Xiao untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Di tribun penonton, di tempat Xin Ruyu berada, ia mengajak untuk Yue Jiulin yang ada di sampingnya pergi. Namun tiba-tiba ada transmisi suara dari Xin Pi yang mengatakan, ia tahu Xin Ruyu tidak puas, tapi ia akan mengingatkan pada Xin Ruyu untuk tidak menyentuh Yun Xiao, dan akan ada peluang lain di masa depan. Xin Ruyu sedikit terkejut. Dia menangkupkan tangannya dengan cara yang sangat tidak nyaman dan mengatakan ia mengerti. Xin Ruyu masih berdiri di bibir tribun menatap Yun Xiao di kejauhan dan mengatakan kepada Yue Jiulin apa yang harus mereka lakukan. Wajah Yue Jiulin terungkap dari jubah hitamnya. Dia menatap Dark Thunder di kejauhan mengatakan, ia tidak tahu apakah ia harus menyentuh Li Yun Xiao. Tapi yang pasti ia harus mendapatkan binatang iblis itu. Yang dimaksud adalah Dark Thunder. Di sisi lain, Yun Xiao menunggangi Dark Thunder ketika Yuan Yue akan ikut menunggangi juga. Mereka akan segera meninggalkan arena Golden Crown menuju kembali ke kota Martial Flame. Kerumunan secara bertahap bubar. Mereka yang menghela nafas dan mengeluh semua pulang untuk tidur dan mencari istri mereka untuk melampiaskan kekesalan. Mereka yang bersemangat tinggi bergegas dan pergi ke tempat taruhan utama untuk mengambil hasil mereka. Karena peluangnya terlalu tinggi, banyak tempat taruhan langsung bangkrut. Banyak orang tidak dapat membayar Primordial Stone dan dihabisi sampai binasa di pusat kota. Di bawah pengaturan Jia Rong, Han Bai dan Li Changfeng, orang-orang kota Martial Flame telah menukar Primordial Stone untuk kemenangan pada saat pertama.
Mereka telah mengumpulkan total lebih dari 20 juta primordial stone kelas menengah. Jumlahnya sangat besar hingga mereka bertiga hampir pingsan dan shock. Mereka langsung merayakannya. Berpindah pada Ding Er dan Tetua Yurong, di mana Tetua Yurong mengajak untuk Ding Er segera kembali. Namun Ding Er tidak menjawab, dan Tetua Yurong langsung memanggil Ding Er sekali lagi. Ding Er terlihat mengerutkan kening dan tampak khawatir. Tetua Yurong mengikuti di belakangnya, tapi dia sangat santai. Kekuatan Yun Xiao jauh di luar dugaannya, dan dia bahkan bisa menghabisi seorang martial grandmaster dengan lambaian tangannya. Kekuatan tempur seperti itu jarang terjadi, bahkan di seluruh benua Tianwu, apalagi di Kekaisaran Dust Flame. Tidak akan ada masalah dengan dua kompetisi besar di kota yang akan datang. Dia tidak bisa mengagumi visi dan kebanggaan Ding Er, tetapi dia tidak mengerti mengapa Ding Er khawatir. Jadi dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mata Ding Er berkedip, dan dia menghela nafas. Sekarang, keluarga aristokrat yang memimpin telah melemah. Sekarang adalah waktu ketika semua kekuatan lain melonjak. Yun Xiao telah mengekspos kekuatannya terlalu dini dan menyinggung seluruh keluarga kelas atas di Dust Flame, serta gunung pemecah emosi. Ia khawatir Yun Xiao akan menimbulkan masalah. Tetua Yurong juga berpikir keras. Ia segera berjalan sedikit lebih cepat untuk berada di samping Ding Er menanyakan. Jika Yun Xiao dihabisi, bagaimana dengan mereka berdua? Haruskah memobilisasi kekuatan perusahaan perdagangan Tian Yuan untuk melindungi Yun Xiao? Ding Er merenung sejenak, dan mengatakan dengan senyuman tipis. Ia harap ia hanya terlalu khawatir. Mereka tidak bisa memprediksi tindakan Yun Xiao. Saat ini, wilayah selatan dalam keadaan kacau balau. Jika dengan gegabah memobilisasi pasukan perdagangan Tian Yuan, ia khawatir itu akan menyebabkan kejutan ke segala arah. Jika kamar dagang lain menemukan hubungan antara Yun Xiao dan rumah dagang Tian Yuan, ia khawatir itu akan menjadi lebih berbahaya. Dan meskipun Yun Xiao terlihat sembrono dan lebih berani daripada pintar, dia sebenarnya sangat teliti dan penuh rencana. Bahkan ia tidak bisa melihat menembusnya. Dengar melihat ke langit dengan tatapan yang dalam sembari memutar ulang adegan pertarungan Yun Xiao di kepalanya. Untuk dapat menghabisi seorang martial grandmaster hanya dengan mengangkat tangannya, senjata tingkat mendalam yang aneh itu jelas bukan barang biasa. Untuk dapat melatih murid yang luar biasa dan memiliki fondasi yang kuat itu sungguh luar biasa. Ding Er bergumam, kekuatan apa yang ada di belakang Yun Xiao? Tiba-tiba sambaran petir melintas di langit, saat Yun Xiao menunggangi Dark Thunder di atas kota Shangyang menuju ke satu arah. Ding Er terkejut dan pupil matanya menyusut. Mungkinkah itu adalah arah ke Thousand Treasure Tower? Mungkinkah kekuatan di belakangnya benar-benar Thousand Treasure Tower? Yun Xiao menunggangi Dark Thunder dengan begitu cepat, dan karena itu petir-petir berkilatan di sampingnya. Untuk sementara waktu, hampir semua pasukan memusatkan perhatian kepada menara Thousand Treasure Tower yang tak terhitung jumlahnya. Saat kemudian, di ruang VIP paling mewah Thousand Treasure Tower, Yin Zhaoyang memiliki ekspresi pahit di wajahnya dan kepalanya tertunduk. Dia mengerahkan pelayan cantik untuk menuangkan teh dan air. Menerima tamu dengan standar tinggi. Yin Zhaoyang menanyakan dengan terbata-bata, mengapa Yun Xiao ada di tempatnya. Yun Xiao dengan enggan memalingkan muka dari wanita cantik itu dan menoleh ke Yin Zhaoyang dengan senyum tipis mengatakan, apakah ada yang salah? Tetua Yin sepertinya tidak menyambut dan tidak menyukai jika ia ada di sana. Tetua Yin Zhaoyang segera menyela mengatakan ia tidak akan berani. Kata Yin Zhaoyang terburu-buru. Satu kehormatan karena dapat dikunjungi oleh Tuan Muda Yun Xiao yang datang jauh-jauh ke tempatnya. Yin Zhaoyang meminta maaf atas ketidaksopanannya. Yun Xiao sembari mengunyah makanannya mengatakan, tapi apa? Wanita yang menuangkan teh di samping Yun Xiao terlihat tidak begitu nyaman, tapi tetap melakukan tugasnya. Duan Yue di sisi lain memperlakukan dirinya sendiri seperti udara saat dia mengambil kue-kue lezat di atas meja dan mencicipinya tanpa ragu. Matanya tertuju pada beberapa wanita cantik di ruangan itu dengan tatapan luar biasa penuh dengan keinginan untuk klimaks. Yin Zhaoyang mengumpulkan keberaniannya dan mengatakan dengan senyuman masam bahwa hanya saja Tuan Muda Yun Xiao baru saja membuat keributan besar dan kemudian telah datang ke Thousand Treasure Tower. Bagaimana semua orang melihat ini? Ia bertanya-tanya apa arti dari tindakan Yun Xiao kali ini. Mendengar pertanyaan itu, Yun Xiao tertawa terbahak-bahak dan mengatakan, ia datang hanya untuk berterima kasih kepada Tetua Yin atas pinjaman yang murah hati terakhir kali. Tetua Yin telah berkultivasi tertutup sejak ia meminjam uang dan tidak memiliki kesempatan untuk berterima kasih secara langsung. Ia hanya lewat kali ini. Yun Xiao menyipitkan matanya dan tersenyum mengatakan, apakah menurut Tetua Yin ia tidak berarti? Atau apakah ia salah paham bahwa ia datang untuk mengembalikan uang? Tapi sepertinya tidak begitu. Saat ini ia sedang kekurangan uang. Jumlah uang itu terlalu besar dan perlu beberapa hari lagi sebelum ia dapat mengembalikannya. Dia memiliki ekspresi buruk di wajahnya dan bahkan menggelengkan kepalanya dengan sok, mendesah tanpa henti. Tetua Yin Zhaoyang mengutuk dalam hatinya. Yun Xiao pasti akan mendapatkan penghargaan sebagai aktor terbaik. Siapa yang tidak tahu bahwa Yun Xiao telah memeras begitu banyak primordial stone dari keluarga Zhou terakhir kali? Dan beberapa saat yang lalu, Yun Xiao memeras mereka lagi dan masih berpura-pura menangis karena miskin. Saat ini bahkan kekayaan gabungan dari cabang Thousand Treasure Tower di Kekaisaran Dust Flame tidak sebanyak yang Yun Xiao miliki. Jangan berpikir bahwa ia tidak tahu apa yang Yun Xiao maksud. Yang Yun Xiao inginkan adalah menjadikan Thousand Treasure Tower sebagai tameng dan membuat orang berpikir bahwa Thousand Treasure Tower mendukung Yun Xiao. Tetua Yin hanya mengatakan dalam hati. Walaupun penuh kutukan dalam perasaannya, tetapi dia masih tertawa dan mengatakan, Tuan Muda Yun Xiao pasti sedang bercanda. Jumlah uang yang Yun Xiao pinjam sebelumnya bukanlah jumlah yang besar, dan tidak ada apa-apanya untuk menyimpan banyak sekali harta. Tidak akan terlambat untuk membalikannya ketika Tuan Muda Yun Xiao menjadi lebih kaya. Tetua Yin menghentikan kata-katanya. Meskipun Tetua Yin mengutuk di dalam hatinya, dia tidak berani menyinggung pihak lain secara terbuka. Tetua Yin hanya bisa berpura-pura tenang dan acuh tak acuh, tersenyum sambil menyeruput gemetar menundukkan kepalanya. Yun Xiao kemudian mengacungkan jempolnya membenarkan dan berterima kasih. Yun Xiao sangat gembira. Ia mengatakan bahwa Thousand Treasure Tower memang kaya dan murah hati. Ia sebenarnya datang ke Thousand Treasure Tower untuk meminjam beberapa primordial stone lagi. Ia awalnya khawatir modal Thousand Treasure Tower tidak akan cukup, tapi sekarang ia akhirnya bisa yakin. Yun Xiao menekankan sekali lagi, maksud kedatangannya adalah untuk meminjam primordial stone lagi. Tiba-tiba terdengar dua semburan, dan setiap orang yang ada di sisi Yun Xiao langsung terjatuh, melompat dan melepaskan semua yang mereka pegang. Duan Yue tersedak dan bergumam, berpikir bahwa anak ini benar-benar kejam membuka mulutnya seperti ini. Tidak hanya basis kultivasinya yang mengesankan, tetapi wajahnya juga sama mengesankannya.
Mulut Yin Zhao yang terbuka lebar, dan tenggorokannya tersangkut. Keringat dingin keluar dari dahinya. Beberapa kali ingin mengatakan sesuatu tapi tidak bisa keluar. Yuan Shao mengelurkan satu jari, menyipitkan matanya, dan berkata sambil tersenyum, ia hanya membutuhkan 10 juta primordial stone tingkat menengah sepertinya sudah cukup. Tenggorokan Yin Zhao yang berderit, seolah-olah telah patah. Dia merasakan pusing dan terhuyung-huyung. Ia menyeret tubuhnya di lantai bersama dengan kedua pelayannya, meminta untuk Yuan Shao menunggu. Ia akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Dalam hati tetua Yin mengutuk, bahwa ini adalah perampokan di siang bolong. Duan Yue memberi Yuan Shao acungan jempol dan mengatakan dengan campuran pujian dan omelan. Yuan Shao benar-benar sangat kejam. Yuan Shao mencibir, tetua Yin Zhao yang ingin bantuannya. Tetapi, tidak mau membayar harganya. Ia telah membantu tetua Yin Zhao yang membantunya mengambil keputusan untuk berdiri di sampingnya. Ia di sini hanya untuk minum teh dan mengalihkan perhatian publik. Tapi, karena tetua Yin Zhao yang sangat suka pamer, maka ia putuskan untuk meminjam sejumlah uang pada saat yang sama. Lagi pula, ia tidak akan kehilangan apapun. Duan Yue dibuat terdiam yang kemudian mengatakan, dia memeras 10 juta primordial stone kelas menengah dari Yin Zhao Yang. Namun Yuan Shao mengatakan telah membantu tetua Yin Zhao Yang. Logika macam apa itu? Mendengar kata-kata Duan Yue, Yuan Shao tertawa mengatakan, seharusnya Duan Yue tahu situasinya saat ini. Ia tidak hanya membutuhkan primordial stone dalam jumlah besar, tapi ia juga harus mendukung sekelompok besar orang-orang termasuk Duan Yue. Jika ia tidak memeras orang, bagaimana ia dan yang lainnya bisa berkultivasi? Duan Yue bergumam, berkultivasi dengan memeras primordial stone. Ini adalah pertama kalinya ia mendengarnya. Ia menanyakan kepada Yuan Shao, apakah ketika Yuan Shao setelah menjadi lebih tinggi dan lebih kuat akan mengambilnya dan mengembalikannya? Mata Yuan Shao menyipit ketika dia berkata dengan ringan dan dingin, bahwa ketika tingkat kultivasi miliknya lebih tinggi, apakah ia perlu mengembalikan apa yang ia pinjam dari Thousand Treasure Tower? Duan Yue langsung terdiam dengan kata-kata Yuan Shao. Ia tidak bisa menangkapinya. Sepertinya apa yang dikatakan Yuan Shao adalah sebuah kebenaran. Ketika seseorang telah menjadi lebih kuat, tidak mungkin tidak ada orang yang akan datang secara sukarela menyerahkan harta mereka. Karena hukum rimba tetaplah hukum rimba. Yang kuat adalah pemenangnya. Duan Yue melihat tas penyimpanan di tangannya dan mendesah dalam hati. Dia belum pernah melihat begitu banyak primordial stone ketika dia berburu binatang laut dengan sekuat tenaga di Qinghai. Tetapi Yuan Shao ini mendapatkannya hanya dengan beberapa kata. Dan dari nada suaranya, Yuan Shao sepertinya tidak berniat mengembalikannya. Tidak lama, tetua Yin Zhao yang telah tiba membawa sekantung penyimpanan. Jantung Yin Zhao yang berdetak kencang. Dan matanya dipenuhi rasa sakit dan keengganan yang luar biasa. Wajahnya pucat saat dia mengatakan bahwa ia sudah menggunakan semua kekuatannya untuk membantu Yuan Shao. Ia harap jangan pernah melupakannya di masa depan, dan berikan beberapa kata-kata baik untuknya di depan tetua Yuan Bu. Yuan Shao menyipitkan matanya. Ia meraih kantung penyimpanan itu dengan cepat dan tersenyum meminta untuk Yin Zhao yang tidak khawatir. Ia akan meminta Yuan Bo untuk mempromosikan tetua Yin Zhao yang ke markas besar Thousand Treasure Tower. Mata Yin Zhao yang berbinar, dan dia menjadi bersemangat. Ekspresi kesakitan di wajahnya menghilang, dan dia berkata dengan penuh semangat, apakah kata-kata Yuan Shao benar-benar dapat dipercaya? Yuan Shao menjabat tangan Yin Zhao yang mengatakan tentu saja itu benar. Yang kemudian ia melanjutkan, saat ini ia masih memiliki beberapa hal yang harus ia lakukan. Jadi ia akan pergi dulu. Bisakah tetua Yin Zhao yang mengirim ia keluar? Yin Zhao yang kembali sadar dari kegembiraannya. Dia terkejut sesaat, tapi kemudian dia langsung mengerti apa yang dimaksud Yuan Shao. Dia ingin semua kekuatan melihat hubungan dekatnya dengan Thousand Treasure Tower, bukan? Dan dia segera tersenyum pahit. Namun ketika dia memikirkan markas besar Thousand Treasure Tower, dia segera bersemangat dan berkata dengan enggan. Tentu saja ia harus melakukannya mengantar kepergian Yuan Shao. Keduanya muncul di luar Thousand Treasure Tower mengobrol dengan gembira. Hubungan besi mereka segera jatuh ke mata semua kekuatan dan semua orang, dan mereka melaporkan situasinya kembali kepada mereka satu persatu. Tiba-tiba Yuan Shao berterima kasih atas keramah tamahan tetua Yin. Tapi kata-kata Yuan Shao terdengar lantang. Ia melanjutkan, ia tidak menyangka akan mendapatkan bantuan dari Thousand Treasure Tower lagi. Tanpa dukungan Thousand Treasure Tower, ia tidak akan bisa sampai ke tempatnya hari ini di bawah langit wilayah selatan. Ia tidak bisa cukup berterima kasih atas kebaikan tetua Yin yang luar biasa. Tetua Yin Zhao Yang dengan jelas merasakan bahwa indera ilahi yang tak terhitung jumlahnya sedang mengawasinya, dan dia hampir pingsan ketika mendengar kata-kata Yuan Shao. Dengan senyuman masam, ia menimpali bahwa Yuan Shao terlalu baik. Pencapaian kota Marshall Flame hari ini tidak ada hubungan dengan Thousand Treasure Tower. Yuan Shao mengatakan bahwa penatua Yin terlalu rendah hati, melampaui dunia fana dan menyembunyikan pencapaian dan ketenaran memang merupakan gaya biasa dari Thousand Treasure Tower. Yuan Shao menyampaikan sajak yang berbunyi, pegunungan hijau tidak akan pernah berubah, dan air hijau akan selalu mengalir, yang kemudian berpamitan akan pergi. Yuan Shao tidak menunggu tetua Yin Zhao Yang mengatakan apapun, dan pergi dengan Dark Thunder. Yin Zhao Yang dengan jelas merasakan bahwa indera ilahi yang tak terhitung jumlahnya dalam kehampaan di sekitarnya telah menimpanya. Lututnya langsung melemah dan terduduk suram. Baik Yuan Shao dan Duan Yue sedang dalam suasana hati yang baik. Mereka telah memenangkan lebih dari 20 juta primordial stone dalam taruhan. Memeras 60 juta dari keluarga Zhou, memeras 100 juta dari kuil tetua yang dihormati, dan mendapatkan 10 juta lagi dari Thousand Treasure Tower. Secara total mereka memiliki hampir 200 juta primordial stone kelas menengah. Keduanya segera meninggalkan kota Shangyang dan menuju kota Marshall Flame. Dark Thunder menginjak petir, dan tiba-tiba berhenti di langit mendengar ke depan dengan waspada. Duan Yue mengerutkan kening dan menoleh, tapi dia tidak bisa melihat apapun. Setelah beberapa saat, akhirnya ia mengetahui bahwa yang menghadang mereka adalah Xin Ruyu dan Yue Jiulin. Yuan Shao menatap dengan menyipit karena jarak terlalu jauh mengatakan, jika ia tidak salah, apakah yang ada di hadapannya adalah Xin Ruyu, putra mahkota kekaisaran Dust Flame? Mata Yuan Shao menjadi lebih dingin. Xin Ruyu membenarkannya, dan ia mencibir Yuan Shao terlalu sombong. Yuan Shao mendengus dan mencibir walaupun ia sombong. Apakah ada hubungannya dengan palu Xin Ruyu? Mendengar kata palu membuat Xin Ruyu bingung. Apa maksudnya dengan palu? Namun Yuan Shao tidak menjawabnya. Kemarahan Xin Ruyu dengan cepat mereda saat dia tertawa jahat. Ia tidak akan berdebat dengan Yuan Shao. Yuan Shao memang sangat berbakat. Bahkan jika ia ingin menang lawan Yuan Shao, ia khawatir itu akan membutuhkan banyak usaha. Ia akan memberi kesempatan kepada Yuan Shao untuk hidup. Syaratnya adalah, tinggalkan binatang iblis itu, prosuk dan senjata tingkat mendalam tablet batu miliknya, dan berjanji setia kepadanya dan menjadi budaknya. Dengan itu,
Yun Xiao masih bisa hidup dengan baik. Setelah selesai dia berbicara, seluruh langit terdiam. Mata Yun Xiao setengah tertutup, tapi dia tiba-tiba membukanya dan menarik nafas dalam-dalam mengatakan, bisakah Xin Ryu menjadi lebih bodoh lagi? Xin Ryu tertawa dan mengatakan, ia tahu Yun Xiao tidak akan menurut dengan patuh. Lalu biarkan ia benar-benar menghancurkan kesombongan Yun Xiao dengan patuh menjadi pelayannya. Ia akan membiarkan seluruh dunia melihat bagaimana Li Yun Xiao akan menjadi seekor dogi di sisinya. Udara langsung dikompresi, hingga ekstrim saat Yun Xiao datang dari Dark Thunder, dan tiba di depan Xin Ryu dalam sekejap, lalu mendorong telapak tangannya ke bawah. Kecepatannya sangat cepat sehingga percikan api muncul di udara, dan suara gemuruh berlanjut. Wajah Xin Ryu memucat karena terkejut, dan dia tidak bisa mengelak tepat waktu. Sambaran petir melesat melintas langit. Dari jauh di telapak tangan Yun Xiao, petir itu begitu kuat sehingga menerangi langit. Yun Xiao berkedip, dia segera mengetukkan kakinya ke udara dan terbang kembali ke Dark Thunder. Mata Dark Thunder dipenuhi dengan keganasan. Ia mengendus busur listrik di langit dan rambutnya berdiri tegak seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Ekspresi Duan Yue juga tegas, dan matanya dipenuhi dengan kesungguhan. Dia tidak bisa melihat melalui basis kultivasi pria di depannya. Yue Jiulin mengatakan, Yun Xiao terlalu berani menyentuh Yang Mulia Putra Mahkota. Sedangkan wajah Xin Ryu memucat. Tubuhnya bergetar, ia bergumam. Jika Yue Jiulin tidak bertindak tepat waktu, dia akan dipermalukan selama sisa hidupnya jika dia dibogem oleh Yun Xiao. Untungnya, tidak ada seorang pun di sekitar. Tidak seperti Zhou Yusan, yang terlihat oleh seluruh kota. Yun Xiao mengatakan dengan acuh, sungguh teknik bela diri yang aneh. Teknik bela diri Yue Jiulin sebenarnya adalah teknik petir. Tidak heran Yue Jiulin menginginkan Dark Thunder. Yue Jiulin pasti mencoba menangkap iblis petir untuk membantunya berkultivasi. Yue Jiulin memuji Yun Xiao karena berpengetahuan luas. Karena Yun Xiao sudah tahu, sebaiknya Yun Xiao segera tunduk dengan patuh. Ia tidak tahu bagaimana Yun Xiao mengalahkan Zhou Yusan, tapi apakah Yun Xiao bisa menang melawan dirinya? Yun Xiao mengatakan, meskipun telah menahan auranya, ia tahu kekuatan Yue Jiulin harus berada di level Martial Emperor bintang 5 bukan? Ditambah dengan teknik bela diri guntur luar biasa yang telah Yue Jiulin kembangkan. Kekuatan tempur Yue Jiulin sebanding dengan Martial Emperor bintang 6, atau bahkan Martial Emperor bintang 7. Jika benar-benar bertarung, ia memang bukan tandingan Yue Jiulin. Yue Jiulin tercengang, dan matanya berkedip dengan cahaya yang tajam. Ia bergumam, bahkan para ahli dengan level yang sama mungkin tidak dapat melihat basis kultivasinya. Tetapi Yun Xiao mengetahuinya dengan mudah. Ia mengatakan, karena Yun Xiao tahu mengapa tidak menyerah. Yun Xiao harus tahu bagaimana orang bijak memahami waktu. Yun Xiao berengus dingin mengatakan dengan nada menghina. Ia memang tidak bisa mengalahkan Yue Jiulin. Tapi Yue Jiulin jangan terlalu sombong dan berpikir, ia tidak bisa melarikan diri. Yue Jiulin tertawa mendengar kata melarikan diri, yang kemudian mengatakan, Martial Emperor bintang 3 di belakang Yun Xiao mungkin bisa melarikan diri darinya dengan kekuatan api bumi Blue Lotus. Tapi untuk Yun Xiao dan binatang iblis, tidak mungkin bisa melarikan diri darinya. Sejujurnya, sudah merupakan kehormatan besar bagi Yun Xiao bertarung dengannya. Dan di generasi yang lebih muda, mungkin putra mahkota bukan tandingan Yun Xiao. Ekspresi Xin Ryu sedikit berubah, jelas sangat tidak senang dengan pernyataan ini. Yun Xiao mencibir Yue Jiulin. Dalam hal kekuatan, Yue Jiulin tidak buruk, tapi dari segi kecerdasan, Yue Jiulin memiliki IQ yang sangat rendah. Apakah Yue Jiulin pikir, dia adalah satu-satunya yang mengikutinya? Setidaknya ada 3 atau 4 kekuatan yang bersembunyi di ruang sekitar. Dan Yue Jiulin adalah satu-satunya yang tidak bisa menahan diri. Mendengar itu, Yue Jiulin terkejut, dan dia dengan cepat menyebarkan indera ilahinya ke segala arah. Tiba-tiba beberapa tempat di udara bergetar sedikit. Wajahnya langsung berubah, dan dia berteriak dengan marah, dan meminta orang-orang itu untuk keluar. Martial Emperor bintang 5 berteriak, dan ruangan itu sedikit bergetar. Ada sedikit fluktuasi di berbagai arah di langit. Tapi segera kembali tenang. Di tempat tertentu, fluktuasi menjadi terlihat dengan mata telanjang, dan kereta Tiger King perlahan muncul dari kehampaan. Itu didekorasi dengan mewah, dan dikelilingi oleh lampu hijau mengisolasi fluktuasi spesial dari luar. Beberapa pria berdiri di atas kereta, dipimpin oleh Presiden Asosiasi Alkemis Bai Li Gongqin. Yue Jiulin melakukan salam dan menanyakan, apa maksud Bai Li Gongqin? Bai Li Gongqin meliriknya dengan acuh tak acuh mengatakan, apakah Yue Jiulin menanyakan maksud kedatangannya? Sekarang pertanyaan dia kembalikan pada Yue Jiulin. Apa maksud Yue Jiulin berada di sana? Yun Xiao adalah alkemis dari Asosiasi Alkemis, dan Yue Jiulin bertanya mengapa ia datang. Bai Li Gongqin mencibir. Tidak lama bertemu tapi Yue Jiulin telah menjadi lucu. Yue Jiulin mengutuk dalam hatinya dan berkata dengan wajah gelap, ini adalah dendam pribadi antara putra mahkota dan Yun Xiao. Ia berharap Bai Li Gongqin tidak terlibat. Bai Li Gongqin berkata dengan tidak tergesa-gesa. Tentu saja, ia tidak akan bertanya tentang dendam pribadi. Tetapi jika seseorang menggertak alkemis dari asosiasinya, ia tidak hanya bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa bukan? Asosiasi alkemis selalu bersatu. Yang kemudian Bai Li Gongqin meminta untuk Yun Xiao mengatakan, apakah ini dendam pribadi di antara dia dan putra mahkota? Atau apakah Yun Xiao diintimidasi oleh sepihak? Yun Xiao tersenyum mengatakan tentu saja, mereka akan menggertaknya. Tidak hanya itu, Yang Mulia juga ingin memaksanya menjadi pelayan. Wajah Yue Jiulin dan Xin Ryu menjadi sangat jelek. Dengan adanya Bai Li Gongqin, mereka khawatir itu akan sulit. Yun Xiao meneruskan, Pangeran dan Yue Jiulin ingin menangkap alkemis tingkat 4 seperti dirinya dan dijadikan pelayan. Bukankah itu adalah penghinaan bagi asosiasi alkemis? Yun Xiao terus mengatakan hal-hal lain pada Bai Li Gongqin. Yue Jiulin dan Xin Ryu benar-benar pucat kali ini. Yun Xiao meneruskan, sebagai alkemis tingkat 4, ia memohon asosiasi alkemis Kekaisaran Das Flame untuk mengeluarkan perintah, menghabisi Xin Ryu dan Yue Jiulin sepenuhnya. Ia membenci seorang alkemis. Wajah Yue Jiulin berubah drastis. Perintah pengejaran dari asosiasi alkemis. Sangat menakutkan, dan itu hampir merupakan situasi di mana seseorang tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka binasa. Itu karena asosiasi alkemis akan menawarkan banyak hal yang cukup untuk menarik semua ahli di dunia untuk berpartisipasi. Yue Jiulin buru-buru mengatakan untuk Bai Li Gongqin tidak mendengarkan omong kosong Yun Xiao. Itu adalah dendam pribadi, dan tidak ada hubungannya dengan martabat para alkemis. Bai Li Gongqin juga menganggapnya lucu. Yun Xiao memberinya sedikit sinar matahari, dan dia mulai bersinar. Bahkan dia hanya memenuhi syarat untuk mengajukan perintah pembinasaan dari asosiasi alkemis, dan itu hanya bisa dikeluarkan dengan persetujuan dari alkemis tertinggi tingkat 8. Namun Yue Jiulin tidak mengetahuinya. Yue Jiulin sangat takut sehingga dia berkeringat dingin.
Yun Xiao seolah berubah menjadi robot dan berteriak mengatakan semua yang ia inginkan dan hinaan dan semuanya, hingga membuat Bailey Gongjin khawatir. Ini akan menjadi semakin serius. Namun Yun Xiao masih belum menyelesaikan ocehannya. Semakin lama dia diberi waktu untuk berbicara, semakin banyak pula yang keluar dari dalam mulutnya. Itu membuat Yue Jiulin merasa tertekan dan bergumam. Dari mana Yun Xiao memiliki banyak kata? Bailey Gongjin dengan cepat melambaikan tangannya dan mengatakan bahwa putra mahkota keluarga Shin Ryu sangat arogan. Kata-katanya kurang ajar. Karena Shin Ryu masih muda dan bodoh, lebih baik meminta maaf kepada Yun Xiao, dan ia akan membiarkan masalah ini. Jika tidak, maka akan tanggung sendiri akibatnya. Dia sepertinya membela Yun Xiao, tapi dia sebenarnya memberi Shin Ryu jalan keluar. Jika dia terus terseret dalam omong kosong Yun Xiao, itu hanya akan menjadi lebih buruk. Bailey Gongjin untuk melindungi wajah para alkemis, dia juga harus mengambil tindakan. Di saat yang bersamaan, dia akan menyinggung keluarga kekaisaran, sekte Jindian dan sekte permata surgawi, dan dia tidak akan bisa mempertahankan pijakan di kekaisaran Daslem. Wajah Shin Ryu sangat marah, sementara Yue Jiulin dengan cemas memberi isyarat kepadanya dengan mata. Dia juga tahu bahwa tidak mungkin menangkap Yun Xiao hari ini, jadi dia tidak punya pilihan lain selain menelan amarahnya dan berkata dengan penuh kebencian bahwa Yun Xiao terlalu kejam. Ini adalah salahnya dan mereka akan bertemu lagi. Setelah membuang nada ancamannya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju kota Shangyang. Yue Jiulin melirik Bailey Gongjin. Melihat bahwa mata Bailey Gongjin tertutup, dia tidak memiliki sikap. Yue Jiulin menangkupkan tangannya dan pergi, lalu mengejar Shin Ryu. Yun Xiao yang berdiri di belakang Bailey Gongjin berteriak untuk mereka pergi dan minum susu. Yun Xiao kemudian tersenyum pada Bailey Gongjin mengatakan terima kasihnya telah membantu, karena ia masih memiliki urusan yang harus diselesaikan, jadi ia akan pergi. Ia pasti akan mengunjungi Bailey Gongjin untuk berterima kasih di masa depan. Bailey Gongjin tertegun menoleh untuk melihat Yun Xiao dengan wajah penuh tertekan. Ia bergumam dalam hati. Ia baru saja menyelamatkan Yun Xiao, dan sekarang Yun Xiao ingin pergi begitu saja. Bailey Gongjin mengatakan kepada Yun Xiao bahwa Yun Xiao adalah anggota asosiasi alkemis. Memang begitulah seharusnya. Tapi sangat disayangkan, Yun Xiao tidak pernah datang ke asosiasi alkemis sejak bergabung. Dan ia selalu menyesalinya, karena mereka kebetulan bertemu hari ini, kenapa mereka tidak mengobrol. Yun Xiao menimpali dengan sopan, bahwa dapat berdiskusi tentang seni alkemis dan Taois dengan Bailey Gongjin memang benar-benar merupakan keberuntungan. Tapi, ada hal yang mendesak yang harus ia lakukan. Bailey Gongjin meledak kesal namun masih bernada sopan. Masalah apa yang begitu mendesak sehingga Yun Xiao bahkan tidak punya waktu untuk mengunjungi asosiasi alkemis. Yun Xiao bahkan belum menerima lencana sejak menjadi alkemis tingkat 4. Jika Yun Xiao melewatkannya hari ini, ia khawatir ia akan melupakannya di masa depan. Maknanya adalah peringatan. Jika tidak datang hari ini, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan lencana tingkat 4. Yun Xiao mengerti apa yang dimaksud, tapi dia tetap berkata dengan cepat. Lencana itu hanyalah sebuah simbol. Secara alami lebih baik memilikinya, tetapi tidak apa-apa jika ia tidak memilikinya. Ia akan mengambilnya sendiri di masa depan. Bailey Gongjin berusaha meraih Yun Xiao. Apakah Yun Xiao tidak akan mengikutinya? Dirinya baru saja menyelamatkan Yun Xiao, dan Yun Xiao berperilaku seperti itu. Apakah Yun Xiao masih memiliki hati nurani? Yun Xiao mencoba melepaskan diri dari tarikan Bailey Gongjin mengatakan dengan kesal. Dalam hal itu tidak masalah. Ia khawatir, jika ia pergi ke asosiasi alkemis, ia akan menderita kerugian yang lebih besar daripada ditangkap oleh Shin Ryu. Yun Xiao tidak menahan diri dan mengatakannya dengan lantang. Bailey Gongjin mengerutkan kening dan mendengus marah. Yun Xiao mengatakannya tanpa basa-basi. Tentu saja akan ada kerugian, tapi Yun Xiao juga akan mendapatkan keuntungan yang adil. Apakah Yun Xiao pikir orang tua akan memanfaatkannya? Yun Xiao seharusnya bisa merasakannya sendiri. Ada banyak orang di kehampaan yang mengincarnya dengan tamak. Jika Yun Xiao tidak ikut dengannya, ia khawatir Yun Xiao tidak akan bisa meninggalkan dunia ini. Melihat perdebatan mereka, anggota asosiasi alkemis yang lain dan Duan Yue hanya tertegun, tidak tahu bagaimana menilai situasi saat ini. Tentu saja apa yang dikatakan Bailey Gongjin itu benar. Banyak yang menunggu Yun Xiao. Setelah merenung sejenak, Yun Xiao akhirnya tersenyum masam. Jika begitu, ia akan mengambil kebebasan untuk mengganggu Bailey Gongjin. Ada banyak keraguan di jalur alkimia, dan ia ingin bertanya satu persatu. Dengan begitu, mereka segera pergi menuju asosiasi alkemis di Kekaisaran Daslem dengan mengendarai kapal perang Tiger King. Setelah mereka pergi, ada beberapa tempat di ruang kehampaan yang mulai berfluktuasi. Sebuah suara aneh merengus. Seorang alkemis tingkat 4 menghabisi seorang Marcel Grandmaster dengan lambaian tangan. Itu sungguh menarik. Setelah suara aneh itu, seluruh ruangan kembali hening. Tidak ada lagi suara, dan jelas bahwa semua orang telah mundur. Kembalinya Yun Xiao ke kota Martial Flame segera menarik perhatian yang sensitif dari banyak kekuatan. Tapi setelah dia masuk ke asosiasi alkemis, tidak ada yang berani mengikutinya lagi. Asosiasi alkemis tidak bergantung pada kekuatan apapun di benua itu. Yun Xiao menjadi terkenal dalam satu pertempuran, dan semua orang di kekaisaran mengenalnya. Dia adalah orang yang paling menarik perhatian di belakang Bailey Gongjin, dan orang-orang di asosiasi meletakkan apa yang mereka lakukan dan memandanginya. Ada juga banyak wanita cantik yang melemparkan tatapan geni kepadanya dari waktu ke waktu. Tetapi Yun Xiao menerima satu persatu tanpa ragu. Yun Xiao memasuki asosiasi dan dibawa ke sebuah tempat. Yun Xiao seolah terkesan mengatakan, ia tidak pernah berharap asosiasi alkemis kekaisaran Daslem akan memiliki sentimentalitas seperti itu. Di dalam tidak jauh dari tempat mereka, beberapa pria sedang minum teh dan mengobrol. Masing-masing memiliki sikap yang luar biasa. Kerumunan berdiri dengan hormat ketika mereka melihat Bailey Gongjin. Bailey Gongjin memperkenalkan Yun Xiao pada orang-orang tersebut. Bailey Gongjin membuat cerita lain, yang mana ia secara kebetulan bertemu dengan Yun Xiao. Itu memang benar-benar kebetulan. Lebih baik bertemu secara kebetulan daripada mengundangnya. Sebetulnya Yun Xiao sangat sibuk, tapi dia bersikeras ingin mengunjungi asosiasi alkemis untuk mendapatkan lencana tingkat 4. Jadi ia harus membawa Yun Xiao ke asosiasi. Wajah Duan Yue menjadi gelap ketika mendengar itu. Ia bergumam, siapa yang akan datang ke asosiasi alkemis jika Bailey Gongjin tidak mengancam mereka untuk datang. Ternyata semua alkemis sama liciknya. Yun Xiao juga mengerti dan mengikuti alur yang dibawa oleh Bailey Gongjin. Ia membenarkannya. Ia baru saja mencapai tingkat 4 belum lama ini. Tetapi karena intimidasi keluarga Zhou terlalu berlebihan, ia tidak punya waktu untuk datang dan mengambil lencana. Sungguh kebetulan yang luar biasa bertemu Master Bailey Gongjin.
Jadi, ia tidak bisa melepaskan kesempatan kali ini. Yuan Hao tertawa mengatakan, fluktuasi kekuatan jiwa Master Yuan Shao tidak lebih rendah darinya. Jadi, ia tidak berpikir ada kebutuhan untuk mengujinya, bukan? Yuan Shao berterima kasih atas kebaikan Yuan Hao. Tapi, seorang lelaki tua mengerutkan kening mengatakan dengan dingin, apakah Yuan Hao mengatakan tidak menguji dan langsung memberikannya lencana? Mereka yang berpangkat lebih rendah secara alami dapat melakukannya. Namun, belum pernah ada orang untuk mencapai tingkat 4 tanpa pengujian, bukan? Yuan Shao menoleh ke arah suara itu berasal dengan wajah tidak senangnya. Seseorang yang menantangnya itu adalah Shinzei. Shinzei menatap Yuan Shao sekilas mengatakan dengan santai, jalan alkemis berbeda dari jalur seni bela diri. Seseorang harus memiliki dasar yang kuat untuk membuktikannya. Semua alkemis tingkat keempat harus melalui puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun pelatihan khusus dan pemahaman tentang dao surgawi sebelum mereka hampir tidak dapat mencapai tingkat itu. Meskipun begitu, masih ada ribuan orang yang diblokir di luar pintu. Yang intinya, Shinzei tidak percaya Yuan Shao telah mencapai tingkat 4. Bai Li Gongjin menyela untuk memperkenalkan Shinzei kepada Yuan Shao. Shinzei merupakan seorang alkemis tingkat 4 dan merupakan paman dari Xin Bi. Dan dua lainnya adalah Master Ge Xiangqian dan Master Lu Haochu. Dan keduanya juga merupakan seorang refiner atau alkemis tingkat 4. Yuan Shao hanya menyapa dengan ringan dan santai. Ia dan yang lainnya segera menuju ke tempat mereka. Master Ge bergumam, sepertinya Yuan Shao adalah seekor katak dalam sumur. Shinzei memelintir kumisnya mengatakan, Yuan Shao mengklaim dirinya seorang alkemis tingkat 4, tapi ia sebagai anggota asosiasi alkemis tingkat 4 tidak percaya apa yang Yuan Shao katakan. Yuan Shao tiba-tiba langsung duduk di kursi tempat Shinzei duduk sebelumnya dengan santai, dan seolah tidak menghormati mereka. Itu tentu membuat Shinzei dan yang lainnya terkejut tidak percaya. Yuan Shao menanyakan, lalu bagaimana agar ia bisa membuktikan kebenaran tentang dirinya yang seorang alkemis tingkat keempat? Kekasaran Yuan Shao segera membuat marah Shinzei dan beberapa alkemis lainnya yang hadir. Master Ge bergumam dalam hati, bahkan bangsawan kekaisaran tidak akan berani duduk bersama mereka begitu saja tanpa izin. Shinzei mendengus berat mengatakan dengan dingin, tentu saja mereka akan mengikuti latihan yang biasa dan lulus ujian. Jika Yuan Shao lulus secara alami akan diyakinkan. Jika Yuan Shao adalah seorang alkemis tingkat 4, jika tidak maka Yuan Shao harus pergi. Yuan Hao melihat suasananya sedikit tegang, jadi dia mencoba untuk mencairkannya dengan tergesa-gesa. Ia telah melihat kekuatan Yuan Shao beberapa bulan yang lalu. Dia jelas merupakan alkemis tingkat ketiga. Shinzei menimpali, beberapa bulan yang lalu, Yuan Shao berada di level ketiga. Bahkan jika Yuan Shao berhasil naik ke tingkat keempat sekarang, fondasinya masih tidak stabil, tidak mudah untuk lulus ujian. Bai Li Gongjin tersenyum dari samping. Dia tampak senang melihat Yuan Shao menderita kerugian, dan dia ingin melihat reaksinya. Yuan Shao menggerakkan mulutnya dan menyeringai, karena semuanya tidak yakin, mengapa mereka tidak bertaruh. Kebetulan, ia tidak mendapatkan cukup uang dari kompetisi dengan keluarga Zhou. Dan karena mereka semua adalah eksistensi tingkat keempat yang kaya, ia ingin mendapatkan beberapa primordial stone untuk dibelanjakan. Shinzei berhembus dingin, tubuhnya gemetar menahan amarah. Menurutnya, Yuan Shao terlalu sombong. Bertaruh untuk apa? Bertaruh untuk kekalahannya sendiri? Diakhiri dengan tawa. Alkemis tingkat 4 lainnya juga tersenyum menghina sambil mengelus janggut mereka. Yuan Shao membiarkan mereka tertawa, tapi dia tetap tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia melirik mereka dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Ia bertaruh dengan mereka tentang alkimia. Mereka bertiga bisa menantangnya secara bersamaan. Ekspresi semua orang berubah, yang kemudian semua alkemis terkejut. Shinzei semakin kesal. Bai Li Gongjin hanya berengus dan Yuan Hao mengerutkan kening mengatakan apakah Yuan Shao akan melakukannya lagi. Duan Yue juga terkejut dan bergumam dalam hati. Untuk menantang tiga alkemis tingkat keempat secara bersamaan, seseorang seharusnya berada di tingkat kelima, bukan? Yuan Hao mencoba untuk memperingatkan Yuan Shao. Yuan Shao harus berpikir dua kali dan tidak boleh sombong. Bagi alkemis seperti mereka, penghinaan yang disebabkan oleh perilaku provokatif seperti itu jauh lebih hebat daripada keterkejutan. Yuan Hao, yang juga merupakan eksistensi tingkat keempat, juga sangat tidak bahagia. Yuan Shao berengus tidak peduli. Shinzei menyela, kuncinya bukanlah bagaimana cara bertaruh, tetapi apa yang harus dipertaruhkan. Jika taruhannya terlalu rendah, ia tidak akan tertarik. Tapi karena Yuan Shao sangat berani, ia akan meladeninya. Yuan Shao hanya memandangnya dengan dingin. Masing-masing tiga alkemis mengeluarkan barang untuk mereka bertaruh. Shinzei mengeluarkan Gyo Yin dan Yang. Master Ge bertaruh sayap kelabang dan Master Lu bertaruh dengan bendera pertempuran. Shinzei menjelaskan batu Gyo Yin dan Yang miliknya. Itu adalah Gyo tingkat ke-7, dan itu bisa sangat meningkatkan penyempurnaan para alkemis. Itu adalah harta yang tak tertandingi, dan tidak mungkin untuk membelinya. Master Lu mengatakan meskipun bendera itu sangat berharga, tetapi tidak lengkap. Ia telah mempelajarinya selama bertahun-tahun, tapi ia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada gunanya menyimpannya, jadi lebih baik ia menjadikannya sebagai taruhan. Yuan Hao menatap sayap kelabang dengan binar menanyakan, apakah Master Ge akan menjual sayap itu? Master Ge hanya tertawa menimpali, ia tidak akan menjualnya. Di sisi lain, Yuan Shao menyipitkan matanya. Itu membuat Duan Yue yang melihatnya bergumam. Tidak banyak hal yang bisa membuat Yuan Shao memiliki ekspresi terheran dan seolah terkejut. Duan Yue menyimpulkan bahwa bendera itu adalah barang yang luar biasa. Master Ge tiba-tiba menyadarkan Yuan Shao yang tertegun dengan mengatakan, apa yang akan Yuan Shao gunakan dalam bertaruh kali ini? Yuan Shao tersenyum mengatakan, harta yang mereka tawarkan semuanya baik, tapi ia hanya ingin primordial stone. Yuan Shao mencoba untuk menyimpulkan harga dari masing-masing harta itu, yang mana masing-masing harta akan dihargai 50 juta primordial stone. Maka dari itu, ia akan bertaruh dengan 150 juta primordial stone miliknya. Master Ge tidak terima dengan harga yang dikatakan oleh Yuan Shao. Menurutnya, semua harta yang mereka taruhkan itu tidak ternilai harganya. Jika Yuan Shao membawa ke pelelangan manapun, sama sekali tidak masalah menjualnya dengan harga lebih tinggi. Yuan Shao menanyakan kepada Yuan Hao, berapa harga sayap kelabang itu akan dihargai jika Yuan Hao akan membelinya. Master Ge kesal mengatakan, siapa yang mengatakan ia akan menjualnya? Tapi Yuan Shao dan Yuan Hao tidak peduli. Yuan Hao mengatakan ia mungkin akan membelinya meski harganya 60 juta. Master Ge sekali lagi kesal. Ia mengatakan tidak akan menjualnya, bukan? Setelah itu Master Lu meremehkan Yuan Shao. Yuan Shao hanya omong kosong, di mana 150 juta primordial stone yang Yuan Shao taruhkan. Yuan Shao mengatakan dengan semangat, ia hanya membawa 60 juta primordial stone kali ini, tapi seseorang akan mengirimkan 100 juta lagi padanya.
Tentu saja, itu membuat ketiga alkemis itu kesal dan meneriaki Yuan Shao. Apakah Yuan Shao mempermainkan mereka? Shinji mencibir dengan dingin. Apakah Yuan Shao mengatakan bahwa seseorang akan segera mengirimkan 100 juta Primordial Stone? Orang bodoh mana yang begitu bodoh dibodohi oleh Yuan Shao? Yuan Shao hanya diam tidak peduli. Yang di saat berikutnya, suara yang berasal dari pintu masuk mengatakan, siapa yang Shinji katakan bodoh? Apakah itu dirinya? Shinji terkejut dan dengan cepat berbalik. Bai Li Gongjin sedikit mengernyit. Dia melambaikan tangannya dan mengucapkan mantra spiritual. Pintu perlahan terbuka. Shinji berdiri di luar pintu dengan senyum pahit dan mengatakan tanpa daya. Ia baru saja tiba dan mendengar seseorang memanggilnya sebagai orang bodoh. Shinji terkejut dan terbata-bata tidak dapat mengatakan apapun. Shinji meminta untuk jangan khawatir. Yang kemudian Shinji mengulurkan tangannya. Ia di sana hanya untuk memberi tuan muda Yuan Shao beberapa Primordial Stone. Ia menyerahkan kepada Yuan Shao dan meminta Yuan Shao untuk menghitungnya. Yuan Shao menimpali. Yuan Shao menimpali. Tidak perlu memeriksanya jika itu dari Shinji. Shinji penasaran mengapa demikian. Shinji meminta untuk tidak perlu menanyakannya. Sedangkan Yuan Shao segera menyimpan Primordial Stone miliknya. Yuan Shao mengatakan, ia telah mendapatkan Primordial Stone miliknya untuk bertaruh. Ia meminta untuk mereka semua mengganti harta mereka dengan Primordial Stone. Shinji semakin kesal dengan Yuan Shao. Apakah Yuan Shao tidak tahu seberapa berharganya Gyo Yin dan yang miliknya? Jika itu dilelang, harganya akan selangit. Namun sepertinya Yuan Shao tidak peduli. Ia hanya terus menutup telinganya, hingga akhirnya Bai Li Gongjin memberikan saran. Jika Yuan Shao menang dalam taruhan, maka ia akan memberikan Yuan Shao 50 juta Primordial Stone sebagai jaminan Gyo Yin dan Yang. Apakah Yuan Shao puas dengan itu? Yuan Shao dengan santai mengatakan tentu saja ia puas, asalkan itu adalah Primordial Stone. Melihat Yuan Shao seperti itu membuat Shinji tambah kesal dan berteriak memaki Yuan Shao yang sangat licik. Bai Li Gongjin mencoba menahan dan menenangkannya. Yuan Shao tidak memperdulikan Shinji. Ia mengatakan kepada Shinji datang tidak hanya untuk mengantarkan Primordial Stone semata bukan. Mengapa mereka tidak meminum secangkir teh dulu? Shinji terlihat bingung dengan apa yang Yuan Shao katakan. Bai Li Gongjin juga setuju dan mencoba untuk membujuknya. Setelah dijelaskan, akhirnya Shinji mengerti. Dia akan menjadi saksi dan juri dalam pertandingan ini. Yuan Shao dan ketiga alkemis lainnya berjalan ke tengah-tengah aula untuk segera bertanding. Sedangkan Shinji dan Bai Li Gongjin berdiri tidak jauh dari tempat mereka. Shinji bergumam dalam hati. Yuan Shao, seorang alkemis tingkat 4 yang berusia 15 tahun, menantang tiga alkemis tingkat 4 sendirian. Menurut Shinji, itu adalah pertandingan yang konyol, bahkan sulit untuk dipercaya. Ia penasaran, apakah Yuan Shao begitu yakin? Ia menatap Yuan Shao yang terlihat tengah meregangkan otot tubuhnya sebelum bertanding. Master Lu dan Master Ge mengejek Yuan Shao, yang kemungkinan hanya akan bertahan beberapa menit. Yuan Shao tersenyum mencibir mereka. Ia harap mereka masih bisa tertawa setelah pertandingan mereka. Yuan Shao sembari melenturkan tubuhnya di tengah aula mengatakan, bagaimana mereka akan bertanding? Apakah itu pemurnian pil, artefak, pembentukan atau penghancuran material? Mereka dapat memilihnya. Master Lu merasakan aura tajam dari tubuhnya dan langsung terkejut. Ekspresinya sedikit berubah. Ketenangan semacam itu bukanlah suatu tindakan, tetapi kepercayaan diri alami yang lahir dari rencana yang dipikirkan dengan matang. Master Lu tidak percaya. Mungkin Yuan Shao begitu bodoh sehingga dia benar-benar berpikir dia bisa mengalahkan mereka bertiga. Masih dengan melenturkan tubuhnya, Yuan Shao melanjutkan, untuk tidak perlu banyak masalah, kenapa mereka tidak memurnikan Primordial Stone saja? Ia sangat menyukai Primordial Stone akhir-akhir ini. Begitu dia mengatakan itu, wajah semua alkemis yang hadir menjadi sedikit berubah. Mengkondensasi dan memurnikan Primordial Stone tidaklah sulit. Nyatanya itu hanya memurnikan Primordial Stone saja. Melalui pembentukan dan kekuatan jiwa, ketidakmurnian dalam Primordial Stone terus-menerus dipecah dan dihilangkan. Dan si Primordial yang paling murni diringkas menjadi keadaan padat. Setiap alkemis bisa melakukannya, tapi itu adalah ujian kekuatan. Dan tidak ada ruang untuk penipuan atau tipu daya. Ini secara langsung menguji kemampuan alkemis untuk menguraikan bahan, mengendalikan hilangnya si Primordial, dan kekuatan-kekuatan jiwanya. Ketiga alkemis itu benar-benar menatap dengan remeh ke arah Yuan Shao, seolah mereka telah memenangkan pertandingan. Yuan Shao menambahkan, demi keadilan, tidak ada yang boleh menggunakan formasi, hanya diperbolehkan menggunakan kekuatan jiwa murni. Dengan senyuman di matanya, Yuan Shao melirik mereka bertiga, dan mengatakan, bagaimana menurut mereka bertiga? Ketiga alkemis itu terkejut saat mereka memandang Yuan Shao dengan tidak percaya. Mereka semua mengira Yuan Shao akan memanfaatkan situasi ini, terutama ketika mereka mendengar bahwa mereka akan memurnikan Primordial Stone. Mereka semua menduga bahwa Yuan Shao memiliki formasi atau eri yang kuat yang dapat membantunya. Sekarang Yuan Shao sebenarnya menyarankan mereka menggunakan kekuatan jiwa untuk memurnikan Primordial Stone. Itu adalah kompetisi kekuatan sejati, tanpa unsur keberuntungan. 150 juta Primordial Stone tingkat menengah ditempatkan di meja mereka bertiga, dan mereka menghilangkan ilusi bahwa ini adalah lelucon. Mereka tidak bisa menahan keserakan mereka menatap taruhan yang ada di meja. Master Lu menghela nafas dan tidak bisa berkata dengan suara yang dalam. Betapa heroiknya. Karena itu masalahnya, ia ingin meminta untuk Bai Li Gongjin menjadi saksi dan memberikan 4 Primordial Stone dengan kualitas yang sama. Bai Li Gongjin sedikit mengangguk. Dia juga sangat penasaran dan menantikan kompetisi tersebut. Dengan flip tangan kanannya, bahan baku Primordial Stone yang kasar muncul di tangannya. Dengan sentuhan ringan, sebuah cahaya melintas di tangan dengan gerakan ringan seolah membelah udara. Primordial Stone tingkat rendah itu langsung terbagi menjadi 4 bagian, dengan ukuran yang sama. Bai Li Gongjin mengatakan, ia akan menggunakan sepotong bahan mentah dan memotongnya menjadi 4 bagian. Kemurnian dan ukurannya hampir sama, dan ia meminta untuk mereka memeriksanya. Shinji mengatakan bahan mentah yang disediakan Bai Li Gongjin secara alami tidak perlu diperiksa. Dan yang lainnya mengangguk setuju. Yuan Shao menatap ke tengah mengatakan dengan heran, apakah itu 4? Tanpa ragu-ragu, Yuan Shao membuang 2 potong lainnya menggunakan jarinya. Itu tentu mengejutkan semua orang. Mata beberapa orang berkontraksi, dan wajah mereka menunjukkan kebingungan. Bai Li Gongjin menanyakan dengan heran, mengapa Yuan Shao membuang 2 Primordial Stone dan hanya menyisakan 2 lagi? Apakah kualitasnya terlalu buruk? Dengan senyuman tipis, Yuan Shao dengan lembut mengatakan, karena ia bersaing dengan mereka bertiga, tentu saja itu hanya membutuhkan 2 Primordial Stone. Semua orang terkejut ketika mereka melihat hanya 2 bahan mentah yang berukuran sama. Mereka sangat terkejut hingga mereka merasakan kedinginan.
Yuan Hao menyeka keringat dinginnya mengatakan, apakah maksud Yun Xiao? Yun Xiao akan melawan mereka bertiga. Mereka bertiga akan menyempurnakan satu Primordial Stone, dan Yun Xiao akan menyempurnakannya dengan seorang diri. Yun Xiao menimpali dengan santai. Tentu saja seperti itu. Jika tidak, mengapa ia meminta mereka untuk melawannya bersama? Karena merasa diremehkan, ketiga alkemis itu menatap Yun Xiao dengan tatapan yang tidak menyenangkan. Mereka menganggap Yun Xiao terlalu sombong. Seharusnya orang sombong ada batasnya. Yun Xiao sedikit tidak enak ditatap dengan tatapan seperti itu. Sebagai alkemis tingkat keempat, mereka selalu tinggi dan perkasa, dan tidak pernah diejek dan diremehkan seperti ini. Duan Yue juga bermandikan keringat dingin saat dia mengutuk Yun Xiao karena tidak tahu apa yang baik untuknya. Itu adalah taruhan senilai 150 juta Primordial Stone, dan bukan permainan anak-anak. Bagaimana bisa dia meningkatkan kesulitannya? Apakah Yun Xiao sudah gila? Hanya Xin Pi yang tertawa mengatakan bahwa tuan muda Yun Xiao memang heroik. Laki-laki memang harus seperti itu. Bai Li Gongqin melirik Xin Pi dengan acuh tak acuh sebelum mengatakan, apakah Xin Pi tidak tahu apa artinya memurnikan Primordial Stone? Jika bersaing dalam menyempurnakan artefak lain, bahkan jika Master Shinzei dan dua lainnya bergabung, mustahil untuk menyempurnakan artefak kelas 5. Tapi, itu berbeda ketika memurnikan Primordial Stone. Ini hampir merupakan kombinasi lengkap dari kekuatan jiwa dan pemahaman dari ketiga orang tersebut, yang cukup untuk bersaing dengan alkemis tingkat 5 biasa. Saat itulah wajah Xin Pi berubah drastis. Dia memandang Yun Xiao dengan tidak percaya. Tidak tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri seperti itu. Ia seolah dibuat pening oleh Lord Yun Xiao kita, yang tidak masuk akal. Seharusnya mereka tidak bisa menggunakan akal sehat lagi untuk memahami Lord Yun Xiao, karena Lord Yun Xiao telah berada di luar nurul. Karena tidak ada yang bergerak, Yun Xiao mengatakan, jika begitu, ia akan memulai. Datanglah jika mereka berani, dan mulai pertandingannya. Bai Li Gongqin dan Xin Pi melihat dari kejauhan untuk menilai dan mengawasi. Ekspresi Yun Xiao menjadi dingin, dan dia langsung mengabaikan keraguan dan pertanyaan orang-orang sekitarnya. Ia segera memasang kuda-kuda, menarik kakinya ke belakang, dan menyilangkannya. Ketika Primordial Stone berada di hadapannya, aliran kekuatan jiwa menyembur keluar dari tubuhnya dan mengalir ke Primordial Stone yang mentah. Dengan cepat menghancurkan ketidakmurnian. Melihat kuda-kuda Yun Xiao membuat Bai Li Gongqin tertegun seolah terkejut. Segera, Yun Xiao tenggelam dalam pemurnian dan pikirannya fokus. Tidak lagi terganggu. Itu adalah keadaan kosong, baik secara fisik maupun mental. Seluruh dunia seolah hanya tersisa dengan Primordial Stone, dan dao seni yang telah menyatu dengan dunia terus-menerus berkedip di tubuhnya. Itu adalah kenikmatan yang sangat tinggi, dan Yun Xiao sangat oleh karenanya. Setelah bertahun-tahun keadaan alami dan halus, seperti hampa dan hening seperti itu sekali lagi ditampilkan di tubuhnya. Ribuan segel tangan yang berulang berputar mengelilingi Primordial Stone yang terus berguling karena pemurnian terus berlanjut. Yun Xiao melemparkan seni spiritual di depan Primordial Stone dengan cara yang aneh, seolah-olah dia sudah gila. Tidak hanya dia gila, tapi dia juga sangat jelek, langsung merusak keindahan kesatuan manusia dan alam. Mata Bai Li Gongqin membelalak terkejut. Ini adalah teknik pemurnian dasar, 12 gaya bunga terbang dan salju yang turun. Mata Yuan Hao menjadi serius saat dia mengatakan dengan tidak percaya. 60 tahun yang lalu, hanya ada 36 teknik pemurnian dasar, yang merupakan teknik pengantar untuk alkemis. Namun Tuan Gu Feyang dengan bakatnya yang tak tertandingi, menciptakan 12 gaya. Markas besar asosiasi alkemis dibagi menjadi dua faksi untuk ini. Dan setelah diskusi intensif selama 20 tahun, secara resmi dikonfirmasi bahwa metode pemurnian dasar akan diperluas menjadi 48 gaya. Gerakan 48 gaya yang begitu buruk, Duan Yue tidak bisa menahan cemberut. Kenapa memberikannya nama yang bagus? Yuan Hao menimpali, itu diberikan oleh Tuan Gu Feyang. Yuan Hao tertekun dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana orang yang tidak penting seperti dirinya tahu? Di tengah aula, Yun Xiao masih terus menggunakan tekniknya untuk memurnikan Primordial Stone. Bai Li Gongqin tersenyum dan mengatakan, ia pernah mendengar Lord Yang Di pernah menyebutkan ini sebelumnya. Ketika Gu Fei yang menciptakan 12 teknik pemurnian dasar, dia juga berpikir bahwa gerakannya terlalu jelek. Dia tidak bisa memperbaikinya bahkan setelah berpikir selama beberapa bulan. Dan Gu Fei yang akhirnya akan memberi nama yang bagus sebagai kompensasi dari gerakan teknik yang jelek. Mendengar apa yang dikatakan Bai Li Gongqin, membuat Duan Yue bingung. Ia bergumam, mengapa Lord Gu Fei yang berbicara omong kosong seperti Yun Xiao? Bai Li Gongqin melanjutkan, 12 gaya bunga terbang dan salju yang turun bukanlah sesuatu yang dapat dikuasai dan dipahami oleh alkemis biasa. Hanya keberadaan tingkat 4 yang bisa melihat kedalaman di dalamnya. Ia telah melihat Yun Xiao tenggelam dalam 12 gerakan setidaknya selama beberapa dekade. Begitu dia mengatakan itu, dia mengurutkan kening dan tampak tertegun. Orang-orang lain juga mengungkapkan ekspresi yang aneh. Mereka memandang ke tengah aula, di mana Yun Xiao masih memurnikan Primordial Stone. Yuan Hao meminta untuk mereka melihat teknik Yun Xiao yang terampil. Tidak mungkin untuk mencapai ini tanpa berkultivasi pahit selama beberapa dekade. Namun tiba-tiba, ia memiliki perasaan ratapan. Dia berkata dengan getir, bagaimana Yun Xiao bisa berkultivasi beberapa dekade ketika Yun Xiao baru 15 tahun? Dan beberapa bulan yang lalu, dia baru seorang alkemis tingkat ketiga. Master Lu akhirnya tidak tahan lagi. Dia segera bergerak mendekati Primordial Stone mentah. Ia mengatakan ia juga tahu 12 gaya bunga terbang dan salju yang jatuh. Bai Li Gongqin sedikit tersentuh, dan dia menghela nafas dalam hatinya. Mereka akhirnya bergerak. Tatapannya tertuju pada Shinzei dan Master Ge. Kedua pria itu menatap Yun Xiao. Mereka tidak lagi memiliki penghinaan dan kemarahan di mata mereka, tetapi hanya kesungguhan dan keterkejutan. Master Lu berteriak ketika tubuhnya mulai berubah dengan cepat, menggunakan teknik yang sama persis seperti Yun Xiao saat dia terus melakukan gerakan mantra ke dalam Primordial Stone yang mentah. Yun Xiao dan Master Lu bergerak dengan gerakan yang sama, terus-menerus melakukan pemurnian. Yuan Hao sedikit menghela nafas dan menggelengkan kepalanya mengatakan, hanya dengan melihat rangkaian gerakan ini, Master Lu sudah kalah setengahnya. Primordial Stone di hadapan Yun Xiao telah menyusut ukurannya. Sejumlah besar kotoran abu-abu langsung diekstraksi dan hilang dengan teknik dasarnya, meninggalkan batu yang terkondensasi dari primalsi. Dan warnanya secara bertahap berubah menjadi putih kebiruan bersih. Mata Duan Yue berkedip seolah akan lepas dari rongganya. Dan dia hanya bisa berseru. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang alkemis memurnikan Primordial Stone. Jadi dia sedikit bersemangat.
Antusiasmenya yang lebih besar adalah ketika dia melihat bahwa Primordial Stone Yuan Shao jelas lebih murni daripada milik Master Lu. Dan dia sangat ingin melihat taruhan besar itu akan berakhir bagaimana. Ekspresi Master Lu berubah drastis. Dia juga menemukan perbedaan dalam teknik mereka. Dengan teriakan ringan, kekuatan jiwa yang kuat melonjak keluar dan menekan bahan baku Primordial Stone. Adapun kurangnya teknik, dia menembusnya dengan kekuatan jiwa. Kekuatan melonjak dari alkemis tingkat keempat dikendalikan olehnya dengan sangat baik, dan dia terus memeras kotoran dari Primordial Stone. Segera bahan mentah mulai berubah menjadi putih bersih. Wajah Shinsei berkedip khawatir. Semua orang di ibu kota tahu bahwa Yun Shao memiliki teknik fisik yang kuat. 12 gaya bunga terbang dan salju yang turun menghabiskan banyak kekuatan fisik mereka. Tapi itu bukan apa-apa bagi Yun Shao. Dari tampangnya yang tenang, terlihat bahwa Master Lu akan berada dalam situasi yang sangat buruk jika hal ini terus berlanjut. Dengan kekuatan jiwanya yang melonjak, kemurnian Primordial Stone milik Master Lu itu hampir setinggi milik Yun Shao. Namun wajah Master Lu semakin jelek dan jelek. Ya kemudian Master Lu berteriak, kelas menengah. Master Lu berteriak dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk maju. Primordial Stone tingkat rendah hampir runtuh di bawah kekuatannya yang luar biasa, menyebarkan sejumlah besar bubuk chi primordial. Seluruh batu menyusut satu ukuran, tetapi menjadi sangat putih dan bersih, penuh dengan chi spiritual. Dia dengan paksa mengangkatnya ke kelas menengah. Jejak cairan merah menetes di sudut mulutnya. Master Lu sama sekali tidak merasa senang karena dia telah berhasil memurnikan Primordial Stone kelas menengah. Tapi ketika ia memandangi Primordial Stone milik Yun Shao, wajahnya menjadi pahit. Master Lu bergumam. Dia tahu bahwa Yun Shao tidak sedang mengalami masa-masa yang mudah. Namun dengan tekniknya yang teliti, seluruh Primordial Stone itu tidak rusak sama sekali. Chi spiritual dipertahankan dalam kondisi yang sangat baik, tidak seperti dirinya yang telah kehilangan banyak chi vitalitas. Master G memandangi Master Lu dari kejauhan dan bergumam. Saat ini, Yun Shao tampak seperti memiliki persediaan energi yang tidak ada habisnya, dan dia sudah menjadi pelita tanpa minyak. Hati semua orang sangat terguncang. Master G tidak tahan lagi, dan wajahnya sangat memerah. Meskipun terlalu memalukan untuk bergiliran bertaruh, dia sudah terpojok pada saat kritis ini. Jika dia tidak bergerak, dia akan kalah sepenuhnya. Master G mengambil alih Primordial Stone yang tengah dimurnikan oleh Master Lu mengatakan, untuk Master Lu dapat pergi, ia akan melanjutkannya. Wajah Master Lu dipenuhi dengan kesengsaraan saat dia mundur beberapa langkah sebelum duduk dan buru-buru bermeditasi. Ini adalah pertarungan kekuatan jiwa murni, dan konsumsinya adalah yang terbesar, tapi tidak bisa dipalsukan. Mata Shinsei terbuka lebar saat dia bergumam dengan linglung. Jadi Yun Shao akan bertarung 1 lawan 3, dan itu benar-benar terjadi. Ekspresi malu muncul di wajah Master G. Tetapi dia dengan cepat mengesampingkan pikirannya yang mengganggu, dan mengabdikan dirinya pada pemurnian. Setelah Primordial Stone memasuki kelas menengah, hampir tidak ada kotoran yang tersisa. Langkah selanjutnya adalah terus memusatkan energi dan meningkatkan kualitas Primordial Stone. Yang paling penting adalah melindungi chi yang dalam dan tidak membiarkan chi spiritual menghilang. Dia dengan lembut membuka tangannya, dan serangkaian gambar ilusi muncul, memberi orang perasaan melamun dan ilusi. Mereka sangat cantik. Melihat teknik yang digunakan Master G, Bai Li Gongqin tersenyum dan memuji. Teknik pemurnian jantung 8 cabang itu unik dan kuat. Itu adalah teknik terbaik untuk menghaluskan. Master G telah mendalami teknik itu selama beberapa puluh tahun, dan ketika dia melakukannya, itu alami dan halus. Dan dia melakukannya sesuka hatinya. Bahkan ia tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal memahami teknik ini. Yuan Hao tiba-tiba berteriak bahwa Primordial Stone milik Yun Shao telah berada di kelas menengah. Bai Li Gongqin tersentak terkejut mengatakan itu benar-benar sebuah karya seni. Ia tidak merasakan kehilangan chi vitalitas selama seluruh proses. Jika ia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, ia tidak akan mempercayainya. Tapi metode apa yang akan Yun Shao gunakan selanjutnya? Setelah mencapai kelas menengah, jika dia menggunakan 12 bentuk dasar lagi, mungkin kualitasnya akan. Bai Li Gongqin tidak melanjutkan kata-katanya, ketika tiba-tiba mendengar Yun Shao menarik nafasnya dalam-dalam. Lalu, mengubah posturnya yang jelek dan aneh, dan melakukan serangkaian segel mantra yang rumit di tangannya. Mengirimkan semburan fluktuasi frekuensi, seolah-olah dia sedang mencari pintu masuk ke ruang ini, dan mencoba untuk bergabung dengan surga dan bumi. Dengan mengandalkan kekuatan alam. Yuan Hao sekali lagi terkejut. Teknik apa yang digunakan oleh Yun Shao itu benar-benar mengeluarkan getaran yang kuat. Frekuensi fluktuasi ini berubah begitu cepat. Mata Yuan Hao hampir keluar dari roganya. Dia belum pernah mendengar tentang teknik yang digunakan Yun Shao. Hanya ada perasaan agu, dan bahkan ruangan mulai gelisah, seolah ingin menyatu dengan mantra spiritual. Yun Shao di tengah-tengah aula terlihat begitu mempesona dengan tekniknya, yang menampakkan ribuan tangan di belakangnya. Mata Xin Pi menyusut. Ia bergumam. Meskipun dia tidak mengetahui seni Dao, dia masih bisa merasakan pemahaman Dao yang secara bertahap menyatu dengan langit dan bumi saat Yun Shao menggunakan teknik ini. Yun Shao 1 tingkat lebih tinggi daripada Master G. Duan Yue sedikit bingung saat dia melihat itu. Pencerahan esensi penggabungan dengan ruang sedikit menyentuh hatinya, dan dia samar-samar merasakan bahwa basis kultivasinya telah meningkat. Sedangkan di sisi Bai Li Gongqin masih menatap Yun Shao di tengah aula. Namun ada yang berbeda. Dia menatap Yun Shao dengan tubuh yang gemetar, karena ia akhirnya mengetahui teknik yang digunakan Yun Shao adalah Sutra Gelombang Ilusif. Mata Bai Li Gongqin berbinar, seterang bintang ketika mengetahui kebenarannya. Bai Li Gongqin berteriak tanpa sadar, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terkendali. Dan kulitnya sedikit memerah karena keraguan-raguan dan kegembiraan yang berlebihan. Bai Li Gongqin mengatakan, ketika pertama kali melihat teknik ini, ia sama dengan mereka semua. Ia hanyalah seorang alkemis tingkat keempat dulunya. Saat itu, ia masih berkultivasi di sisi guru dan hidup di lautan pembentukan jiwa. Mata Bai Li Gongqin kabur saat dia mengenang. Hanya ada 2 orang yang telah diberikan kehormatan sebagai sesepuh kehormatan di markas asosiasi alkemis di lautan pembentukan jiwa. Ia masih ingat hari itu ketika gurunya memberitahu bahwa markas besar asosiasi alkemis memiliki sesepuh kehormatan lainnya. Dan ketika dia mengatakan itu, wajahnya penuh kekaguman. Gurunya telah memberitahu mereka para alkemis dengan hati-hati bahwa keesokan harinya akan menjadi ceramah orang ini setelah dia dipromosikan menjadi sesepuh kehormatan dari asosiasi alkemis. Dan bahwa mereka harus mengesampingkan semuanya dan menghadirinya.
Kemudian, untuk mempelajari sutra gelombang ilusi, ia menyelinap ke kamar Gu Feiang di asosiasi alkemis ketika tidak ada yang memperhatikan. Duan Yue bertanya dengan cepat. Dia sangat tertarik dengan legenda tokoh-tokoh legendaris di benua itu. Lalu, apakah Gu Feiang mengatakan sesuatu? Bai Li Gongjin mengatakan ia telah berlutut di depan Tuan Gu Feiang sepanjang malam, dan Gu Feiang masih tidak bergerak atau mengucapkan sepatah kata pun, seolah dia tidak menyadari keberadaannya. Hanya ketika fajar akan menyingsing, ia tiba-tiba menyadari bahwa Tuan Gu Feiang telah mengajarinya sesuatu yang lebih penting. Yuan Hao penasaran. Gu Feiang tidak berbicara semalaman, tapi Bai Li Gongjin benar-benar memahami sesuatu. Apakah itu? Bai Li Gongjin mengatakan dengan seksama, Tuan Gu Feiang ingin memberitahukannya bahwa seni kultivasi tidak terbatas, tetapi hidup juga tidak terbatas. Bahkan jika seorang memiliki hati yang gigih untuk mengejar daun, seseorang harus membumi dan mengikuti langkah-langkahnya. Selama seorang ulet, pada akhirnya akan bisa menunggu hari ketika ayam berkokok. Mendengar kata-kata itu, semua orang terkejut. Setelah mendapatkan wahyu dari surga, Yuan Hao juga tercerahkan dan menghela nafas. Ia mengerti dan memuji Gu Feiang yang luar biasa. Sedangkan Yun Shao masih menggunakan tekniknya di belakang. Mereka tidak sadar bahwa orang yang mereka bicarakan ada di belakang mereka. Yun Shao yang masih memurnikan Primordial Stone di aula mendengus teredam saat dia menelan ludah dan hampir batuk cairan merah. Wajahnya pucat karena ia mendengar apa yang dibicarakan orang-orang ini. Ia bergumam. Jika dipikir-pikir, sepertinya ia mengingat sesuatu yang seperti itu. Dulu, setelah konferensi kuliah berakhir, Gu Feiang dijebak oleh seorang teman jahat dan mengajaknya untuk melihat sesuatu yang indah tiada tara. Ternyata yang dimaksud keindahan tiada tara adalah mengintip ke pemandian Red Lotus Martial Emperor Liu Feian. Teman buruk itu dengan cepat menyelinap pergi. Saat itu, Gu Feiang dikejutkan oleh gunung kembar tak tertandingi Liu Feian dan melarikan diri setengah langkah lebih lambat. Akhirnya, dia dikunci oleh indera ilahi Liu Feian. Terburu-buru, Gu Feiang melarikan diri kembali ke kamarnya dan berpura-pura bermeditasi. Seperti yang diharapkan, Liu Feian menyusul dalam sekejap. Dia curiga dalam kegelapan dan akhirnya memutuskan bahwa Gu Feiang adalah pelakunya. Tepat ketika Liu Feian akan menyerang, seorang anak laki-laki yang gegabah dan bodoh telah menyelinap masuk dan berlutut di depannya, mengatakan bahwa dia dengan sepenuh hati mencari daun dan ingin mempelajari sutra surgawi gelombang ilusif. Sebenarnya, ia tidak tega mendengarkan orang yang berbicara tentang mencari tahu dengan sepenuh hati, tapi ia tidak bisa bergerak. Saat itu, Liu Feian sedang menatapnya dalam diam dan tidak berani bergerak. Tidak disangka, anak itu benar-benar memiliki ketakutan dan berlutut sepanjang malam. Liu Feian juga menunggunya sepanjang malam, dan akhirnya pergi dengan tidak sabar. Lalu anak itu tiba-tiba mengatakan sesuatu yang entah dari mana. Anak itu mengatakan, terima kasih dan ia telah mengerti. Anak itu berlari dengan penuh semangat, membuat Gu Feiang merasa bingung. Jadi, itulah yang terjadi. Yun Shao kembali ke kesadarannya, tapi ia masih terkejut. Tidak menyangka Bai Li Gongjin adalah teman lama. Bahkan, Bai Li Gongjin telah menyelamatkannya dari bencana kemarahan wanita itu. Wajah Yun Shao menjadi gelap, dan dia sangat terganggu sehingga dia hampir membuat beberapa kesalahan dalam mantranya. Tatapan hormat muncul di wajah Bai Li Gongjin ketika mengatakan pada saat itu, gurunya tidak bisa tidak mengatakan kepadanya dengan emosi bahwa Tuan Gu Feiang adalah seorang jenius yang tak tertandingi dalam alkimia. Dan di masa depan, cabang alkimia pasti akan dilanjutkan dan dikembangkan olehnya. Biarkan ia mengikuti jejak Tuan Gu Feiang di jalur alkimia dan berjalan menuju puncak dawa alkimia selamanya tanpa henti. Setelah semua orang mendengar ini, mereka semua terdiam. Di dalam hatinya, dia memiliki kerinduan yang tak terbatas pada si jenius yang telah melesat melintasi langit, seperti komet sejak zaman kuno yaitu Gu Feiang. Bai Li Gongjin tersenyum dan tidak berkata apapun. Ia bergumam ketika dia melihat bahwa Yun Shao mengetahui teknik gelombang ilusif. Hatinya dipenuhi dengan fanatisme yang ekstrim. Ditambah Yun Shao yang dapat menggunakan 3 segel besar langit dan bumi, dunia manusia, dan kehidupan mengambang. Dan sekarang ada juga sutra surgawi gelombang ilusif yang dia impikan selama ini. Bai Li Gongjin bertekad harus mendapatkannya kali ini. Bagaimanapun caranya, ia akan melakukannya. Selama Yun Shao kalah, tidak masalah baginya untuk membelinya dengan sejumlah besar Primordial Stone. Bahkan jika dia memiliki gulungan surga gelombang ilusi, tidak mungkin baginya untuk bertarung lawan 3 orang sendirian. Dia diam-diam mengirimkan sinyal kepada bawahannya untuk mulai mengumpulkan Primordial Stone. Yun Shao masih terus menggunakan tekniknya untuk memurnikan Primordial Stone. Ketika Shin Ze menatap Yun Shao dan bergumam, ia tidak menyangka Yun Shao memiliki begitu banyak trik di lengan bajunya. Tangan pemurnian jantung Hokane, Master G, sudah mencapai puncaknya. Setiap kali dia mengayunkannya, itu seperti palu raksasa yang jatuh di atas Primordial Stone, bersinar terang. Sedangkan segera setelah Yun Shao melakukan teknik gelombang ilusif, Primordial Stone mulai mengembun dengan sendirinya, seolah-olah akan menyerap si Primordial di udara. Yuan Hao mengatakan, sutra gelombang ilusi ini terlalu menakjubkan. Itu benar-benar dapat membuat chi vital mengembun dengan sendirinya tanpa menyebar. Sebaliknya, itu akan runtuh ke dalam. Itu akan mudah. Duan Yue yang mendengar kata-kata mudah keluar dari mulut Yuan Hao marah. Apa maksud Yuan Hao mudah? Saat lawan 3 dibilang mudah, Yuan Hao segera meminta maaf karena lidahnya terpleset. Master G memberikan beberapa trik berbeda. Semburat merah muncul di wajahnya. Tangannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya, dan bayangan jatuh dari langit dan berkumpul di segala arah. Itu menekan Primordial Stone secara ekstrim. Itu membuat Primordial Stone berubah menjadi Primordial Stone kelas tinggi. Dan pada akhirnya, Primordial Stone kelas tinggi telah berhasil dan jatuh di tangan Master G. Master G sangat gembira dan wajahnya sangat pucat dipenuhi kegembiraan. Dalam sekali jalan, dia terus menggunakan 100 senjata penyempurnaan untuk membobardir Primordial Stone. Tapi efeknya semakin lemah dan semakin lemah. Di sisi lain, teknik Yun Shao semakin cepat dan semakin cepat. Dan Primordial Stone-nya juga meningkat menuju kualitas tinggi. Wajahnya juga mulai memucat. Tidak peduli seberapa canggih tekniknya. Konsumsi kekuatan jiwa sulit dihindari. Jantung semua orang berdetak kencang saat mereka menyaksikan dengan gugup. Pertanyaan muncul di benak mereka. Bisakah itu melaju ke kelas tinggi?
Yun Xiao berteriak memadat saat gelombang kekuatan jiwa mekar dari labelnya dan melesat ke Primordial Stone. Si primordial yang sangat padat ditekan oleh kekuatan jiwanya dan mulai menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Sutra gelombang ilusif di tangannya berkedip-kedip dengan cahaya keemasan saat perlahan memadatkan chi vital. Bailey Gongjin mengatakan dengan terkejut, kontrol Yun Xiao begitu tepat, kekuatan jiwanya tampaknya tidak terbatas, mengeraskan dan memadatkan kekuatan jiwanya tanpa memperdulikan harganya. Namun, pada kenyataannya, setiap kekuatan jiwanya digunakan secara efisien, dan tidak ada sedikit pun pemborosan. Ia bingung apakah tingkat kendali ini benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan oleh anak laki-laki berusia 15 tahun. Di sisi lain, Shinzei menghampiri Master Ge yang terlihat sudah jelek karena kekuatan jiwanya telah habis. Ia akan mengambil alih untuk memurnikan sisanya. Wajah Master Ge menunjukkan jejak ketidakberdayaan. Dia bertukar senyum pahit dengan Master Lu di sampingnya. Pada tahap ini, bahkan jika mereka menang, mereka akan kehilangan muka. Adapun 150 juta Primordial Stone, mereka tidak punya muka untuk mengambilnya. Shinzei berlutut dan meletakkan Primordial Stone di lantai aula dan bergumam. Sepertinya tidak ada jalan lain. Ia harus menggunakan teknik yang mematikan. Lantai aula terbuat dari air. Jadi, ia menenggelamkan Primordial Stone untuk sejenak yang kemudian Shinzei menyentuhnya. Yang membuat gelombang air menyeruak membentuk bola air yang besar. Dan di atasnya masih duduk. Di tengah bola air besar yang mengambang, Primordial Stone terlihat bersinar kebiruan. Bailey Gongjin mengerutkan kening dan mengatakan, itu adalah keahlian unik dari keluarga Shin. Bulan terbit dari laut. Lebih jauh lagi adalah Primordial Stone kelas atas. Teknik memiliki pengaruh yang kecil dalam proses ini. Dan hanya dengan memeras kekuatan jiwa yang kuat, seseorang dapat menyerbu ke dalam esensi kelas atas. Yuan Hao bertanya dengan penuh harap, bisakah kekuatan jiwa Master Shinzei mendorong Primordial Stone ke tingkat tinggi? Bailey Gongjin mengatakan itu lebih sulit untuk mengisi daya dari tingkat tinggi ke tingkat atas daripada dua tahap sebelumnya. Jika tidak ada kecelakaan, itu harusnya berhenti di tingkat puncak, atau paling banyak itu akan menjadi keberadaan tingkat puncak semu. Duan Yue mengatakan dengan tergesa-gesa, karena tidak dapat mencapai tingkat tertinggi, ia pikir Yun Xiao mungkin hampir sama. Mengapa tidak berhenti pada kualitas atas dan mendapatkan hasil seri? Duan Yue telah menemukan bahwa Yun Xiao tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan momentum Shinzei sangat mencengangkan begitu dia mengambil alih, dan kemenangan hampir pasti. Bailey Gongjin meliriknya dengan acuh tak acuh mengatakan bahwa jika keduanya sama-sama menghasilkan Primordial Stone bermutu tinggi, masih ada perbedaan level di antara keduanya. Yuan Hao hanya bisa menghela nafas. Menurutnya, kekalahan Yun Xiao kali ini adalah kekalahan yang mulia. Meskipun tidak banyak orang dalam pertemuan hari ini, itu cukup untuk menyebarkan nama Yun Xiao ke seluruh dunia. Tiba-tiba suara dingin terdengar yang memanggil Yuan Hao. Apakah menurut Yuan Hao, ia benar-benar akan kalah? Tidak lain itu adalah suara Yun Xiao. Yun Xiao meneruskan, bukankah 3 bulan yang lalu ketika mereka di Tiansui, Yuan Hao mengatakan hal yang sama? Meskipun Yun Xiao kalah, itu adalah kekalahan yang terhormat. Kata-kata Yun Xiao mengejutkan Yuan Hao yang tidak bisa mengatakan apapun lagi. Yun Xiao menanyakan kepada Yuan Hao, apakah Yuan Hao mengira ia akan kalah? Tatapan Yun Xiao dingin dan seolah menargetkan Yuan Hao yang meremehkannya. Yun Xiao berteriak saat dia mengubah gerakan mantra di tangannya, dan karakter seperti kecebong emas muncul di telapak tangannya. Bentuk jiwa di tablet alam dewa semakin redup dan semakin redup, dan akhirnya menghilang. Sepenuhnya kembali ke tubuh aslinya. Kekuatan jiwa Yun Xiao yang akan mengering tiba-tiba dipelihara dan diperkuat dengan cepat. Primordial Stone di depannya tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat besar, dan mulai berputar dengan cepat. Setiap putaran akan memadatkan beberapa chi vital, dan kecepatannya tidak kurang dari kecepatan Shinzei. Di sisi Bailey Gongjin, tiba-tiba ia berteriak, apakah itu? Apakah itu adalah rune emas kuno? Apakah Yun Xiao benar-benar mempraktikkan kitab suci kuno? Siapa Yun Xiao sebenarnya? Semua orang terkejut mendengar teriakan Bailey Gongjin. Mereka, terutama Xin Pi dan Duan Yue, memiliki ekspresi bingung penuh pertanyaan. Kali ini, Bailey Gongjin benar-benar tidak bisa tetap tenang. Dari 3 segel kehidupan mengambang, dunia fana, surga dan bumi hingga sutra surgawi gelombang ilusif. Dan kemudian, kitab suci kuno ini, setiap kali lebih mengejutkan daripada yang terakhir. Secara khusus, tidak seorang pun di dunia saat ini yang dapat mengenali kitab suci kuno ini. Guru Bailey Gongjin adalah salah satu ahli yang mempelajari karakter kuno ini di lautan pembentukan jiwa. Tetapi sulit baginya untuk memahami makna mendalam di dalam setiap karakter. Tidak diketahui dari mana karakter kuno ini diwarisi, dan juga tidak diketahui mengapa mereka menghilang dalam arus sejarah. Namun setiap karakter mengandung aturan dao yang agung, dan tampaknya, karena alasan inilah mereka tidak dapat diakses di dunia. Yun Xiao tersenyum kecut di dalam hatinya. Jika itu adalah alkemis tingkat 6 biasa lainnya, mereka tidak akan dapat mengetahui asal-usul karakter emas pada dirinya. Namun Bailey Gongjin kebetulan adalah murid orang itu. Tetapi pada saat ini, Yun Xiao terpaksa terpojok dan tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak menggunakan teknik dewa ekspansi besar, dia pasti akan kalah. Yun Xiao melantunkan dengan suara yang tidak jelas, dan lautan spiritualnya bersinar dengan cahaya keemasan. Mata air jiwa yang kering disiram lagi dan meletus, mengalir ke Primordial Stone. Hati Shinzei dipenuhi dengan semangat juang yang mengerikan. Dia benar-benar diyakinkan oleh Yun Xiao saat ini, tapi dia tidak bisa kalah dalam kompetisi ini, apapun yang terjadi. Dia menggunakan teknik bulan terbit dari laut, yang kemudian suara ledakan terdengar beberapa kali. Suara gemuruh terdengar dari dalam tubuh Shinzei. Hamparan cahaya bulan muncul dan menyinari Primordial Stone. Di bawah fenomena aneh yang berulang, Primordial Stone dengan panik memadat menjadi bola. Semakin kecil, semakin tinggi kualitasnya. Kedua Primordial Stone itu juga runtuh dan mengembun dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka menjadi semakin kecil, dan akhirnya mereka menyusut seukuran mata naga dan berhenti. Mereka sudah mencapai batas mereka. Mereka berdua berhenti sebelum kelas tertinggi. Yuan Hao menelan ludah dan bertanya dengan heran, apakah mereka berakhir dengan seri? Kedua Primordial Stone mereka sangat dekat dengan kelas atas, tetapi sebenarnya tidak. Kedua Primordial Stone itu mengambang di depan mereka. Bailey Gongjin berdekat untuk memeriksanya. Mata Bailey Gongjin mengerut dan bersinar. Dia menatap dua Primordial Stone kelas tinggi, yang semu dan akhirnya menghela nafas.
Dia berkata dengan tidak percaya. Meskipun keduanya adalah kelas tinggi semu, Primordial Stone Yun Shao sedikit lebih besar. Jelas bahwa chi primordialnya terpelihara dengan baik selama proses pemurnian dan sangat sedikit yang hilang. Dan milik Sensei bahkan kehilangan vitalitas yang lebih parah. Itu harus menjadi kemenangan Tuan Yun Shao. Duan Yue tidak bisa membantu tetapi melompat kegirangan. Dia berteriak, mereka menang. 150 juta Primordial Stone akan menjadi milik mereka. Diakhiri dengan tawanya. Tapi tiba-tiba, Sensei berteriak kompetisi masih belum berakhir. Mengapa Bai Li Gongjin membuat penilaian seperti itu? Dia membalik tangan kanannya, dan pil semangat ungu muncul di tangannya. Matanya dipenuhi dengan perjuangan. Hati Yun Shao bergetar saat dia melihat pil ungu tersebut. Pil ungu itu terbuat dari jiwa binatang peringkat ke-7. Itu disebut udara ungu dari timur. Itu adalah pil langka untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Harganya tidak kurang dari 50 juta Primordial Stone kelas menengah. Sensei segera bergerak untuk memadatkan Primordial Stone yang tadi terhenti. Kekuatan melonjak dan membungkus Primordial Stone di atasnya. Sensei bergumam dalam hati. Pertandingan bergilir bagaimanapun masih terus berlangsung, dan tidak buruk ia kalah di kandang sendiri. Duan Yue gemetar karena marah, dan Primordial Stone di tangannya akan terbang menjauh. Ia berteriak, apakah Sensei masih tidak memiliki rasa malu sama sekali? Pertarungan bergiliran adalah satu hal, tapi apakah benar-benar harus menggunakan pil? Bukankah itu telah terlalu jauh? Sensei bertindak seolah-olah tidak mendengar apa-apa. Seluruh tubuh dan pikirannya terfokus pada Primordial Stone itu, tidak membiarkan kesalahan sedikit pun. Tiba-tiba, kekuatan jiwanya telah mencapai batas akhir lagi. Seteguk cairan merah menyembur dari dalam mulutnya. Namun itu juga akhir dari pertarungannya. Ia telah selesai berteriak. Ia telah menyelesaikan Primordial Stone kelas atas. Primordial Stone di tangan Sensei benar-benar bersinar terang menampakkan kualitasnya yang tidak main-main. Mata Yuan Hao berkontraksi saat dia menatap Primordial Stone di depan Sensei. Ia mengatakan, Sensei benar-benar membuat Primordial Stone kelas tertinggi. Sekarang, Bai Li Gongjin masih diam mengamatinya. Sedangkan Duan Yue di belakang terduduk sembari memangku Primordial Stone dan menangis terseduh-seduh. Bagaimana tidak, ia tidak ingin kehilangan Primordial Stone dalam jumlah besar yang baru saja mereka dapatkan. Tapi kemudian, mata Yuan Hao melebar melihat apa yang ia lihat. Ia terkejut melihat Yun Shao yang dengan santai berbaring. Bai Li Gongjin sama terkejutnya. Kekuatan jiwa Yun Shao saat ini telah mengering, dan dia telah mengedarkan teknik dewa ekspansi besar ke puncaknya, sehingga dia tidak bisa lagi mengarahkan kekuatan apapun. Hati semua orang tersentak saat mereka menoleh untuk melihat Yun Shao. Dia menyihir sebuah seni dengan satu tangan, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba tampak memasuki kondisi meditasi. Hanya kekuatan esensi samar yang keluar dari ruang di antara alisnya, menjaga agar batu Primordial Stone tidak jatuh. Yuan Hao berpikir, mungkinkah Yun Shao ingin memulihkan kekuatan jiwanya secara perlahan sebelum menyempurnakannya lagi? Bukankah ini terlalu konyol? Ia khawatir butuh beberapa bulan baginya untuk pulih sepenuhnya setelah pertempuran ini. Tapi semua orang terdiam menunggu Yun Shao mengaku kalah. Tidak ada yang mendesaknya. Karena meski Yun Shao kalah, itu tetap merupakan kekalahan yang gemilang. Di dalam tablet alam ilahi, bayangan samar jiwa Yun Shao muncul. Ia telah mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan jiwa, jadi sangat sulit baginya untuk mempertahankan bentuk jiwanya saat ini. Dalam sekejap, dia muncul di dasar Gunung Inch, di tengah lautan roh di mana pohon kunwu ditanam. Yun Shao melihat sebuah pohon kecil yang baru saja tumbuh di depannya. Ia melihat tubuhnya sendiri yang hanya terlihat transparan dan samar, hingga membuatnya mericikan lidahnya. Ia tidak bisa bertahan seperti itu. Ia harus segera mengisi kekuatan jiwanya kembali. Yun Shao mengelurkan tangannya untuk meraih pohon kecil itu mengatakan bahwa ia telah membesarkan pohon itu beberapa waktu. Sekarang adalah saatnya membalas budi. Yun Shao mengatakan berikan ia kekuatan jiwa. Tapi tiba-tiba Yun Shao terkejut. Anak pohon itu merasakan bahaya dan langsung menjauh. Pohon kecil itu berlari menjauh dari jangkauan Yun Shao. Yun Shao menatapnya dengan diam untuk melihat di mana pohon kecil itu akan berhenti. Yang kemudian pohon itu menancapkan dirinya lagi di tempat lain yang Yun Shao seolah tidak bisa menjangkaunya. Gerakan pohon itu seolah mencibir Yun Shao dan membuat Yun Shao terkejut. Pohon kecil itu mulai mengatakan, apa yang Yun Shao ingin lakukan? Apakah Yun Shao tidak tahu betapa pentingnya kekuatan jiwa itu baginya? Apakah Yun Shao ingin merampoknya? Mendengar kata-kata dari pohon kecil itu membuat Yun Shao terbelalak untuk sesaat. Karena di depannya saat ini, pohon kecil itu berubah menjadi sosok anak kecil hijau yang luar biasa. Penampilan dengan rambut berwarna hijau, mata hijau dan beberapa ranting pohon di tangannya. Bukan seperti Groot, namun seperti demi human. Yun Shao terkejut menanyakan, apakah anak itu adalah pohon kunwu? Yun Shao mengerutkan kening. Pohon ilahi kunwu memang merupakan harta tertinggi surga dan bumi, karena telah membangkitkan kesadaran spiritual dengan begitu cepat. Yun Shao akhirnya tidak memiliki pilihan lain. Ia menjelaskan dengan kesal. Ia telah bertaruh dengan seseorang. Sekarang, ia seperti lampu tanpa minyak. Ia akan meminjam kekuatan jiwa pohon kunwu untuk memeliharanya. Ketika saatnya tiba, ia akan mengembalikannya kepada pohon kunwu beberapa kali lipat. Bocah itu menggelengkan kepalanya yang besar dan menolak. Bagaimana Yun Shao bisa membalikan kekuatan jiwanya? Ini akan menjadi kerugian besar baginya jika Yun Shao meminta sebagian kekuatan jiwanya sekarang. Yun Shao sebaiknya memikirkan cara lain. Bagaimanapun, ia tidak akan meminjamkan kekuatan jiwa miliknya. Yun Shao dengan marah meraih pipi bocah itu dan memakinya untuk tidak mengomeli dirinya di saat seperti ini. Sekarang mereka semua berada di kapal yang sama. Mereka akan berbagi Primordial Stone mengejutkan yang akan ia menangkan. Jika terus mengomel dan membuatnya kalah bersaing, ia akan menangkap bocah itu dan membakarnya seperti kayu bakar lain. Bocah itu mengedipkan matanya dan berpikir sejenak, lalu mengatakan, ia adalah pohon ilahi kunwu, dan ia bahkan tidak takut dengan api Phoenix yang sebenarnya. Bagaimana api dunia fana bisa membakarnya? Ia lahir dari 5 elemen langit dan bumi, tapi ia di luar 5 elemen. Air dan api tidak bisa menyerangnya. Juga pertanyaannya adalah, bagaimana jika Yun Shao kalah? Bukankah itu pada akhirnya akan membuat kultivasi yang ia lakukan akan sia-sia? Yun Shao memaki marah lagi untuk tidak bertele-tele. Ia masih memiliki sedikit kekuatan jiwa dan itu hampir mencapai batasnya.
Jika bocah itu tidak mendukungnya dan menyebabkan kekalahannya, pasokan primordial stone di tablet alam ilahi akan terputus. Maka bocah itu juga akan binasa bersama bukan? Pada saat itu, kultivasi 1000 tahun yang bocah itu telah lakukan akan tetap sia-sia. Wajah bocah itu agak pucat, seolah dia benar-benar ketakutan yang kemudian mengatakan, ia mengerti, tapi harus sedikit, tidak bisa banyak. Bocah itu terus meminta untuk Yuan Shao mengambil sedikit saja kekuatan jiwa miliknya. Yuan Shao bericau dan mencibir terlalu bertele-tele.